Mantan suami hancurkan pernikahanku dan hina suami baruku kampungan. 1 detik kemudian karirnya hancur setelah tahu kalau bosnya adalah ayah dari suami baruku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin pagi yang sejuk masuk lewat jendela kamar kosku yang sempit, membelai kelopak mawar merah muda dalam vas kaca sederhana di meja rias. Aku, Dinda, menatap pantulan diriku di cermin usang yang pinggirannya sudah berjamur. Gaun pengantin putih itu bukan buatan perancang ternama. Ia adalah hasil jahitan tangan ibu dan Bibi Yati, dengan renda-renda kecil yang mereka sambung-sambung dengan penuh kesabaran selama berbulan-bulan. Sederhana, tapi setiap jahitannya terasa seperti doa. Indah sekali, nak, bisik ibu dari belakangku, suaranya serak haru. Tangannya yang kasar, bekas tahun-tahun bekerja sebagai penjahit, merapikan lipatan di pundakku dengan gerakan lembut. Matanya yang sama dengan mataku, berkaca-kaca. Yang penting calon suamimu itu anak baik, rajin, dan punya rasa tanggung jawab. Rezeki itu urusan Tuhan. Yang kita bawa mati bukan harta, tapi amal dan ketulusan. Aku memegang tangan ibu, mencoba menahan tangis yang sudah mengganjal di tenggorokan sejak tadi subuh. Ibu lega, ya? Lega anaknya yang, sisa-sisa, ini akhirnya ada yang mau juga. Ibu menepuk punggungku lembut. Jangan pernah bilang kau sisa-sisa, Dinda. Ardan yang buta, tidak bisa menghargai mutiara di dalam rumahnya sendiri. Dia lebih tertarik pada kilau palsu di luar. Nama itu, Ardan, masih bisa membuat dadaku sesak sebentar. 2 tahun sudah perceraian kami, tapi bekas luka kepercayaan yang hancur dan penghinaan saat proses cerai itu masih seperti bayangan kelam. Dulu, Ardan adalah pemuda biasa yang kucintai. Setelah bisnis kontraktornya melesat, dia berubah. Uang dan puja-pujian membuatnya lupa daratan. Aku, yang dianggapnya tidak cukup cantik dan glamor untuk menemani langkahnya yang naik kelas, akhirnya digantikan oleh Sari, sekretarisnya yang jauh lebih muda dan tentu saja, menurutnya, lebih pantas. Tetapi dari puing-puing hati yang remuk, tumbuhlah bunga ketenangan bernama Dava. Aku mengenalnya di tempat kerjaku yang baru sebagai admin toko material bangunan. Dava adalah mandor proyek langganan toko kami. Selalu tepat waktu membayar, sopan, dan wajahnya teduh. Tidak seperti rekan-rekan mandor lain yang kasar dan suka menggoda. Awalnya kami hanya berbicara tentang semen, pasir, dan besi beton. Lalu, tentang cuaca. Kemudian, tentang kehidupan. Dava tidak banyak bicara tentang masa lalunya. Yang kulihat adalah kerja kerasnya. Dia mengakui dengan jujur bahwa hidupnya pas-pasan, menghidupi ibunya yang sudah janda, dan mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk masa depan. Ketulusannya seperti air bening di tengah samudera kepalsuan yang pernah kuhadapi. Dia tidak pernah menjanjikan istana. Yang dia janjikan adalah usaha dan kesetiaan. Lamaran pun datang, sederhana namun penuh makna. Di warung kopi langganannya, dengan tangan berkeringat dan mata yang tidak bisa bohong, dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, Dinda. Hanya kerja kerasku, tenagaku, dan janji bahwa aku akan menjaga dan menghormatimu sampai akhir hayatku. Maukah kamu membangun hidup bersamaku dari nol?" Aku menerimanya, tanpa keraguan. Karena di matanya, aku melihat rumah. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang hangat dan aman. "Sudah siap, calon pengantin?" tanya Bibi Yati masuk ke kamar, membawa sanggul sederhana yang akan dipakai. "Aku siap, Bei," jawabku, sambil tersenyum pada pantulan di cermin. Di balik gaun sederhana ini, ada seorang wanita yang lebih kuat dari dulu. Seorang wanita yang belajar membedakan antara cinta sejati dan ilusi. Di kejauhan, suara gamelan pengiring sudah mulai terdengar, menandakan acara akan segera dimulai. Di sana, di balai desa yang sederhana, dengan tenda biru putih dan hiasan dari daun kelapa, seorang pria baik hati tengah menungguku. Hari ini, aku memilih kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sederhana, murni, dan dibangun di atas dasar yang kokoh,
saling menghargai. Aku menarik napas panjang. Hari ini adalah halaman baru. Halaman di mana aku, Dinda, akan menjadi seorang istri lagi. Namun kali ini, untuk selamanya. Sinar mentari senja menyapu pelataran balai desa, memberikan cahaya keemasan pada tirai renda putih yang melambai-lambai. Suara gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan kampung mengalun lembut, berpadu dengan gemerisik daun kelapa dan canda tawa polos para tetangga. Aroma soto ayam, nasi kebuli, dan gorengan memenuhi udara, menciptakan atmosfer hangat yang hanya bisa ditemukan di perayaan sederhana semacam ini. Aku berdiri di samping Dava di pelaminan yang dibuat dari panggung kayu dan dihiasi kain putih serta bunga kertas. Tangannya yang besar dan kasar, penuh dengan kapalan, menggenggam tanganku dengan erat. Bukan genggaman posesif, melainkan pelindung. Dia mengenakan jas hitam sederhana yang sedikit kebesaran, dipinjam dari sepupunya. Wajahnya, yang biasanya teduh, kini memancarkan kebanggaan yang begitu murni hingga membuat mataku berkaca-kaca lagi. Dia memandang setiap tamu yang datang, menyapa mereka dengan anggukan dan senyuman tulus, dari tukang becak langganan di ujung jalan hingga pemilik warung tempat dia biasa makan. "Tenang, Din," bisiknya di telingaku sambil jarinya dengan lembut mengusap punggung tanganku. "Kita dikelilingi orang-orang yang tulus mendoakan." Aku mengangguk, menikmati setiap detik. Ibunya, Bu Lastri, duduk di kursi paling depan dengan mata yang tak kering dari air mata bahagia. Dia sesekali melambaikan tangan kecil pada kami. Inilah kebahagiaan yang kudambakan. Ketenangan yang dibangun dari penerimaan dan kepolosan. Tamu-tamu mulai berdatangan dengan hadiah-hadiah sederhana. 1 set gelas, panci, selimut, bahkan ada yang membawa bibit tanaman buah. Semua diterima dengan sukacita dan doa. Acara inti sudah lewat. Kini saatnya bersalam-salaman. Kami turun dari pelaminan, berjalan pelan menyusuri barisan tamu yang mengular. "Selamat, Dinda, Mas Dava. Semoga langgeng sampai cucu cicit," ucap Pak RT sambil menjabat tangan kami berdua. "Makasih banyak, Pak. Doakan saja," jawab Dava dengan hormat. Tiba-tiba, riuh rendah itu mereda sejenak, digantikan oleh desisan-desisan dan tatapan yang mengarah ke pintu masuk tenda. Suara mesin mobil yang kasar dan arogan memekik sebelum akhirnya dimatikan. Ada yang memarkirkan mobilnya dengan seenaknya, hampir menabrak beberapa motor tamu. Jantungku berdetak kencang. Ada firasat buruk yang menyergap. Seorang lelaki melangkah keluar dari BMW hitam yang mengkilap. Posturnya tegap, dengan potongan rambut rapi dan kacamata hitam meskipun matahari sudah hampir tenggelam. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang jelas sekali dibuat khusus untuk tubuhnya. Itu adalah Ardan. Dia melepas kacamata hitamnya, matanya yang tajam langsung menyapu ruangan dengan pandangan merendahkan, seolah-olah dia baru saja menginjakan kaki di tempat yang sangat tidak layak. Dan di sampingnya, menggantung erat pada lengannya, adalah Sari, mantan sekretarisnya, yang kini menjadi istrinya. Dia terlihat seperti boneka porselen yang dihias berlebihan. Gaunnya yang berwarna fuksia, dengan potongan yang terlalu seksi untuk acara seperti ini, berkilauan dengan payet. Tas tangan bermerek menggantung di siku, dan senyum di bibirnya tipis, penuh dengan kepuasan diri. Mereka berjalan masuk, seolah-olah mereka adalah bintang tamu yang dinanti-nantikan. Para tamu, terutama dari pihakku dan keluarga Dava, terdiam. Beberapa tetangga yang tahu sejarahku dengan Ardan mulai berbisik-bisik. Ardan berhenti tepat di depan kami. Matanya, yang dulu pernah kukenali dengan baik, kini terasa asing dan dingin. Dia melihatku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berpindah ke Dava. Sebuah senyuman tipis, sinis, muncul di sudut bibirnya. "Wah, selamat ya, Dinda," ucapnya. Suaranya lantang dan sengaja terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya nemu juga jodoh yang selevel. Sudah kuduga sih, setelah sekian lama, pilihannya ya begini. Sakit. Kata-katanya menusuk seperti belati. Aku merasakan genggaman Dava semakin erat. Ardan tak berhenti. Dia melangkah lebih dekat ke Dava, matanya memeriksa jas yang kebesaran itu, lalu turun ke sepatu Dava. Sepatu kerja kulit yang sudah usang, tetapi disemir sebersih mungkin untuk hari ini. "Wah, Mas Dava,
Kontraktornya pakai sepatu boots kenikahan. Ejeknya, diikuti tawa kecil Sari yang dibuat-buat, terdengar seperti lonceng yang pecah. Ah, iya ya, ini kan acara lapangan. Mungkin habis ini langsung ke proyek, ya. Dia berpaling ke sekeliling, menatap para tamu yang sebagian besar adalah warga kampung dengan pakaian sederhana mereka. Tamu-tamunya juga, waduh, maaf, tapi komposisinya mirip arisan ibu-ibu komplek atau kumpulan tukang ojek online, ya. Tawa Sari kali ini lebih nyaring, memecah kesunyian yang mencekam. Beberapa tamu mulai menunjukkan ekspresi tersinggung dan marah. Bu Lastri, Ibu Dava, memegangi dadanya, wajahnya memerah campur aduk antara malu dan marah. Dava menarik napas dalam-dalam. Aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Dia melepaskan tanganku perlahan dan melangkah setengah maju, menghadapi Ardan secara langsung. Postur Dava yang lebih tinggi dan kekar terlihat kontras dengan Ardan yang lebih gemuk dan berpenampilan rapih. Mohon maaf, Mas, kata Dava. Suaranya tenang namun berisi, terdengar jelas di tengah hening. Kalau resepsi kami tidak selevel dengan acara-acara yang biasa Bapak hadiri. Tapi di sini, di tengah keluarga dan sahabat kami, yang kami hargai adalah kehadiran dan doa tulus mereka. Bukan merek jas atau merek mobil. Jawaban itu membuat Ardan terdiam sejenak, matanya menyipit. Dia rupanya tidak menyangka Dava akan berani membalas. Tetapi kemudian, senyuman sinisnya kembali. Bagus, bagus. Semangatnya bagus. Pertahankan, ujarnya, sambil menepuk-nepuk pundak Dava dengan sikap merendahkan. Seperti seorang bos yang memberi semangat pada anak buahnya. Nikmatin saja pernikahan murahanmu ini, Mas. Hidup itu pilihan. Dinda dulu memilih kemewahan bersamaku. Sekarang dia memilih ini. Dia mengangkat bahu, lalu menatapku. Besok-besok kalau butuh bantuan, jangan sungkan hubungi mantanmu yang sukses ini. Siapa tahu aku lagi baik hati. Dia berbalik, mengambil tangan Sari. Yuk, sayang. Udah cukup kita kasih cahaya di tempat gelap ini. Tanpa permisi, tanpa memberi amplop atau tanda mata, mereka berbalik dan berjalan keluar dengan langkah congkak. BMW hitam itu kembali meraung, meninggalkan asap dan kehancuran suasana di belakangnya. Kepalaku pusing. Dengungan memenuhi telingaku. Aku melihat wajah Dava yang berusaha tetap tegar, tetapi ada luka di matanya. Luka karena dihinakan di hari bahagianya. Luka karena tidak bisa membela istrinya lebih dari itu. Dan yang paling menyayat, aku melihat air mata yang menggenang di mata Bu Lastri, yang terseduh pelan dipeluk oleh tetangganya. Bayang-bayang masa lalu itu tidak hanya datang untuk mengucapkan selamat. Ia datang untuk meracuni sumur kebahagiaan kami yang baru saja kami gali. Dan racunnya telah tumpah. Dingin. Itulah satu-satunya yang bisa kurasakan, meski udara di dalam tenda balai desa begitu pengap dan hangat oleh nafas puluhan orang. Suara gamelan yang tadi mengalun merdu, sekarang terasa seperti dengungan serangga yang mengganggu di telingaku. Seluruh kepala terasa ringan, tapi kaki bagai tertanam di lantai semen yang dingin. Ardan dan Sari telah pergi, meninggalkan jejak penghinaan yang tebal di udara. Tawa dan canda tadi sirna, digantikan oleh bisik-bisik yang penuh rasa iba, kemarahan yang tertahan, dan tatapan penuh pertanyaan yang mengarah padaku dan Dava. Aku merasa seperti sedang dipamerkan di etalase toko. Cacat produksinya terpampang jelas untuk dinilai setiap orang. Sudahlah, Din. Mereka sudah pergi, bisik Dava, suaranya serak. Tangannya meraih tanganku lagi, tapi kali ini genggamannya terasa berbeda. Ada getaran halus di ujung jarinya. Bukan ketakutan, tapi amarah yang direbus sampai hampir meluap. Dia memandangku, mencoba tersenyum, tapi senyum itu hanya sampai di bibir. Matanya, yang tadi memancarkan cahaya bahagia, sekarang redup dan terluka. Maafkan aku, gumamku, suaraku hampir tak terdengar. Air mata akhirnya mengalir, membasahi pipi yang tadi telah dirias dengan susah payah oleh saudaraku. Aku tidak menyangka dia akan sebego itu. Bukan salahmu, jawab Dava pendek. Tapi aku bisa melihat keraguan di balik kata-katanya. Keraguan yang ditanamkan oleh racun kata-kata Ardan, pernikahan murahan. Ibu mendekat, wajahnya pucat tapi matanya berapi-api.
Dasar kurang ajar. Dasar manusia sombong. Jangan didengar, Dinda. Dia cuma mau tunjuk kekayaan dan sakitin hati kamu karena lihat kamu bahagia. Ibu memelukku erat. Pelukan itu hangat, tapi tidak mampu menghangatkan dingin yang sudah merasuk sampai ke tulang. Tamu-tamu mulai beranjak, mengucapkan selamat dengan suara lirih dan wajah penuh simpati yang justru membuatku semakin tersiksa. Acara yang seharusnya meriah dan berjalan sampai larut, seolah mendapat pemotong arus. Dalam waktu setengah jam, tenda yang tadi penuh sudah hampir sepi. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang masih bertahan, membersihkan sisa-sisa piring dan makanan dengan diam-diam. Dava membantu membersihkan kursi, mengangkat meja dengan tenaga penuh, seolah-olah ingin melampiaskan semua amarahnya pada benda-benda mati itu. Aku melihat punggungnya yang tegang, otot lehernya yang mengeras. Setiap kali ada yang menawarkan bantuan, dia hanya menggeleng dan berkata, "Saya saja, Mas. Terima kasih." Malam itu, di kamar kos kecilku yang untuk sementara kami jadikan kamar pengantin, dihiasi balon dan hiasan kertas seadanya, suasana terasa begitu berat. Dava duduk di ujung tempat tidur, memandangi cincin kawin sederhana di jarinya. Cincin itu dari kuningan muda, bukan emas. "Din," panggilnya tiba-tiba, tanpa menatapku. "Apa, Da? Apakah kamu menyesal?" Pertanyaan itu seperti tamparan. Menyesal? Menyesal apa? Menikah denganku. Dengan semua ini. Tangannya menunjuk sekeliling kamar yang sempit, lalu seolah menunjuk pada seluruh kesederhanaan hidupnya. Aku bergegas duduk di sampingnya, memegangi wajahnya dan memaksanya menatap mataku. "Jangan pernah tanya itu lagi. Aku memilihmu, Dava. Bukan jasmu, bukan mobilmu, bukan rumahmu. Aku memilih kamu. Yang jujur, yang bekerja keras, yang mencintaiku tanpa syarat. Ardan punya segalanya kecuali hati. Kamu punya hatimu, dan itu lebih berharga dari seluruh kekayaannya." Matanya berkaca-kaca. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memelukku erat-erat, kepalanya tertunduk di bahuku. Aku bisa merasakan desahan beratnya. "Aku janji, Din. Aku akan kerja lebih keras. Aku akan kasih kamu kehidupan yang layak. Mereka tidak akan pernah bisa menghina kita lagi. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa pada mereka. Da, kebahagiaan kita, itu buktinya." Tapi di dalam hati kecilku, ada benih keraguan yang mulai tumbuh. Bukan keraguan pada Dava, tapi ketakutan. Ketakutan bahwa bayangan Ardan yang sombong dan jahat itu akan terus membayangi pernikahan kami. Bahwa penghinaan hari ini bukanlah yang terakhir. Keesokan paginya, saat kami sarapan bubur ayam dari warung dekat kos, handphone Dava berdering. Dia melihatnya, lalu raut mukanya berubah. "Siapa?" tanyaku. "Bos dari subkontraktor tempat aku ambil proyek. Proyek perumahan elit di daerah Sukajadi." Dava menjawab telepon. Aku mendengar sepenggal percakapan. "Ya, Pak, besok jam 8 pagi? Baik, Pak, saya pasti datang dengan detail hitungannya." Dia menutup telepon, wajahnya sedikit cerah. Katanya ada pembahasan untuk proyek lanjutan. Gajinya bakal lebih besar. "Ini kesempatan bagus, Din." Aku tersenyum, mencoba ikut bersemangat. "Syukurlah. Tapi jangan terlalu capek, ya." Tapi ada sesuatu yang menggelitik di naluriku. Proyek perumahan elit. Ardan adalah kontraktor besar. Jangan-jangan. Aku mengusir pikiran buruk itu. Tidak mungkin. Dunia tidak begitu kecil. Ini adalah kesempatan untuk Dava, untuk kami. Inilah jalan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk membungkam semua hinaan. Jika saja aku tahu, telepon itu adalah awal dari jaring laba-laba yang sedang ditenun dengan rapi oleh bayangan masa lalu kami. Jaring yang dirancang bukan hanya untuk menjebak, tapi untuk menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan sederhana yang baru saja kami rajut. Matahari di hari-hari pertama setelah pernikahan terasa berbeda. Bukan lagi kehangatan yang membelai, melainkan sorotan tajam yang menyinari setiap retakan dan lubang di rumah kontrakan kecil kami. Dava seperti berubah. Energi lembut yang selalu memancar darinya, kini tertutup awan tebal.
Dia pulang lebih larat setiap malam. Bau adukan semen, cat, dan peluh melekat kuat di kulit dan pakaian kerjanya. Bukan lagi bau yang biasa kuhirup dengan rasa syukur karena suamiku pulang dengan selamat. Kini, baunya seperti aroma tekanan dan obsesi. Makan, panggilku suatu malam, menyajikan nasi goreng sederhana di meja plastik. Dava hanya mengangguk sambil matanya tak lepas dari selembar kertas berisi hitungan struktur dan daftar material. Dia menyuap makanan tanpa rasa, seperti robot. Proyek Sukajadi ini gede, Din. Kalau aku bisa handle dengan baik, bonusnya bisa buat DP kontrakan yang lebih layak. Atau, beli motor dulu buat kamu. Kita nggak buru-buru, kok, kataku, mencoba menenangkan. Kesehatan dan ketenangan kita yang penting. Dia akhirnya menatapku. Matanya lelah, tapi ada api keras di dalamnya. Aku nggak mau dibilang suami kampungan yang cuma bisa kasih istri hidup pas-pasan. Aku mau mereka lihat, terutama Ardan itu. Nama itu lagi. Ardan telah menjadi hantu yang menghuni rumah kami, meski tubuhnya tak pernah lagi muncul. Luka itu tak hanya ada pada Dava. Aku merasakannya di pasar, saat berbelanja. Ibu-ibu tetangga yang dulu ramah, kini kadang memandang dengan tatapan penuh belas kasihan yang menyakitkan. Kasihan ya, Dinda. Pernikahannya terusik sama mantannya yang tajir. Bisik seorang tetangga yang terdengar sampai ke telingaku. Atau, Dava kan cuma mandor. Ya, wajar hidupnya sederhana. Harus sabar, endak. Setiap kata, sederhana, dan sabarlah, kini terasa seperti pisau tumpul yang menggoreng luka. Kesederhanaan yang dulu kupilih dengan bangga, kini dikelilingi oleh aroma kemiskinan dan belas kasihan karena kejadian di pelaminan. Suatu sore, saat aku menjemur pakaian di halaman belakang yang sempit, seorang kurir mengantarkan paket kecil tanpa nama pengirim. Hati ini berdebar tidak karuan. Dengan tangan gemetar, kubuka kardusnya. Isinya bukan bom, tapi lebih menyakitkan, foto-foto. Foto Ardan dan aku di masa awal pernikahan kami, ketika kami masih miskin dan bahagia. Kami tersenyum lebar di depan rumah kontrakan pertama kami yang bahkan lebih kecil dari ini. Ada foto kami makan mie instan bersama, tertawa. Di bagian belakang setiap foto, tertulis dengan tinta merah menyala. Ingat kebahagiaan sejati? Kebahagiaan itu ada padaku. Dia cuma pengganti sementara. Masih ada jalan kembali, kalau mau. Napasku tersengal. Aku merobek-robek foto-foto itu sampai hancur, berusaha menghancurkan kenangan yang dimanipulasi menjadi senjata. Air mata mengucur deras. Ini bukan kerinduan. Ini teror psikologis. Ardan tahu cara melukai dengan tepat. Dia tahu Dava dan aku sedang dalam masa rapuh, dan dia dengan kejam menusuk titik terlemah itu. Aku menyembunyikan kejadian ini dari Dava. Dia sudah punya beban terlalu berat. Tapi malam itu, saat Dava tertidur pulas karena kelelahan, aku tak bisa memejamkan mata. Pikiranku kalut. Apa yang diinginkan Ardan? Apakah hanya menyiksa? Atau ada tujuan lain? Kecurigaanku tumbuh. Keesokan harinya, saat Dava pergi kerja, aku memberanikan diri membuka laptopnya yang tua. Dengan perasaan bersalah, aku mencari-cari informasi tentang proyek Sukajadi. Dava pernah menyebut nama subkontraktornya, PT Bintang Jaya Konstruksi. Setelah googling sekilas, hatiku jatuh. PT Bintang Jaya Konstruksi adalah salah satu vendor atau subkontraktor kecil yang sering dipakai oleh PT Ardan Cipta Builders, perusahaan milik Ardan. Dunia seakan berputar. Jadi, selama ini, tanpa disadari Dava, dia bekerja di bawah rantai perusahaan Ardan? Apakah ini kebetulan? Atau ini skenario yang disusun rapi? Saat Dava pulang malam itu, dengan wajah sedikit lebih cerah karena hitungannya disetujui, aku tak kuasa menahan diri. Kita perlu bicara. Apa, Din? Kamu kelihatan tegang. Proyek Sukajadi, kamu tahu siapa kontraktor utamanya? Dava mengerutkan kening. Tahu. PT Ardan Cipta Builders. Tapi kita nggak berurusan langsung dengan mereka. Kita di bawah Bintang Jaya. Apa kamu tidak berpikir ini aneh?
Kamu bekerja untuk perusahaan mantan suamiku. Dava diam sesaat. Wajahnya yang tadi cerah, berubah muram. Dia menghindari tatapanku. Aku tahu, Din. Aku terpana. Kamu tahu. Dari awal interview, bos Bintang Jaya kasih tahu. Tapi waktu itu, aku butuh kerja. Gaji di proyek ini hampir 2 kali lipat dari proyek biasa. Aku pikir aku bisa pisahkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Dan kita nggak akan pernah ketemu dia di lapangan. Tapi Ardan tidak akan pernah membiarkan kita hidup tenang. Lihat ini. Akhirnya kuberikan potongan foto yang sempat kuselamatkan sebagai bukti. Aku ceritakan tentang paket teror itu. Wajah Dava memerah. Bukan karena malu, tapi karena marah yang meledak. Dasar brengsek. Dia kirim teror ke istriku. Ini bukan cuma teror, ini peringatan. Dia punya kuasa atas proyekmu. Dia bisa menyulitkanmu kapan saja. Tapi aku nggak bisa keluar sekarang, Din. Bantah Dava, suaranya tinggi. Aku sudah tanda tangan kontrak. Kalau aku keluar sekarang, aku kena denda besar. Dan kita butuh uang dari proyek ini. Aku janji, setelah proyek ini selesai dan bonus cair, aku cari kerja di tempat lain. Jauh dari dia. Ini pertama kalinya kami berdebat. Suara kami mungkin terdengar tetangga. Debat antara ketakutan dan kebutuhan. Antara harga diri dan tuntutan ekonomi. Aku takut, Dava. Aku punya firasat buruk. Percaya padaku, Din. Aku bisa handle ini. Aku kerja profesional. Dia nggak bisa ganggu aku tanpa alasan. Dan untuk urusan dia ganggu kamu, matanya berbinar keras. Aku akan hadapi dia langsung kalau perlu. Aku tahu Dava berbicara dari kebanggaan pria yang terluka. Aku juga tahu, kami terjebak. Kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk membuktikan diri telah membutakan kami pada bahaya yang sangat nyata. Aku memeluknya, meski hatiku masih diliputi kecemasan. Aku cinta kamu, Dava. Tapi tolong, berhati-hati. Ardan bukan orang yang bermain fair. Dava membalas pelukanku erat. Aku janji. Janji itu terasa berat di udara malam. Di luar jendela, langit gelap tanpa bintang. Seolah-olah alam pun ikut meramalkan badai yang akan datang. Badai yang dipicu oleh dendam kesombongan seorang mantan suami, dan diterpa oleh kebutuhan serta kebanggaan seorang suami yang berusaha membangun kembali harga dirinya yang terinjak-injak. Luka di pelaminan itu belum sembuh. Malah, kini mulai terinfeksi, dan racunnya perlahan menyebar ke setiap sendi kehidupan baru kami. Hari-hari setelah pertengkaran kami terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Dava dan aku saling menyapa, saling peduli, namun ada dinding transparan yang tebal di antara kami. Dia berangkat lebih pagi, pulang lebih larat. Aku sibuk melamar pekerjaan dari rumah, berusaha menambah pemasukan agar beban di pundaknya tidak terlalu berat. Agar kami punya alasan untuk keluar dari proyek terkutuk itu. Tapi kegelisahan itu tak pernah pergi. Seperti bisul yang matang, menunggu waktu untuk pecah. Pecahnya datang pada hari Jumat sore. Dava pulang dengan langkah gontai. Wajahnya yang biasanya tegar meski lelah, kali ini tampak hancur. Bajunya penuh debu, dan ada luka kecil di pelipisnya. Ada apa? Tanyaku panik, menariknya untuk duduk. Dia menjatuhkan diri di kursi plastik, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Suaranya parau ketika akhirnya bicara. Material hilang. Besi beton bertulang 2 truk, semen 100 sak. Hilang dari gudang Site semalam. Jantungku berdetak kencang. Pencurian. Dava mengangguk lesu. Penjaga malam bilang dia ketiduran. Tapi anehnya, pagar dan kunci gudang baik-baik saja. Seperti materialnya menguap. Dia menatapku, matanya penuh keputusasaan. Dan sekarang, PT Bintang Jaya, subkontraktor kita, ditagih sama PT Ardan Cipta Builders sebagai kontraktor utama. Mereka minta pertanggungjawaban. Nilainya hampir 1,5 miliar, Din. 1,5 miliar. Angka itu seperti pukulan palu godam ke kepala kami. Tapi kan itu bukan tanggung jawabmu langsung?
Itu kan keamanan Site. Di kontrakku sebagai mandor yang handle logistik dan keamanan harian, aku yang bertanggung jawab atas keutuhan material di lapangan. Bos Bintang Jaya sudah telpon, marah-marah. Dia bilang kalau ini nggak ketemu penyelesaiannya, bukan cuma aku yang dipecat, tapi dia bisa laporkan aku ke polisi atas dugaan pencurian atau kelalaian yang disengaja. Udara di ruangan kecil itu terasa habis. Aku terengah-engah. Ini jebakan. Ini pasti jebakan Ardan. Tapi kita nggak punya bukti. Dava membentak, lalu langsung menyesal. Maaf. Aku bingung. Aku cuma bisa mikir. Ini hukuman karena aku nekat kerja di bawahnya. Karena aku sombong, pikir bisa hadapi dia. Telepon Dava berdering. Dari layar terpancar nomor yang tidak dikenal. Tapi aura buruk sudah menyergapku. Dengan tangan gemetar, Dava menyambutnya dan menyalakan speaker. Selamat sore, Mas Dava. Bisa tebak siapa ini? Suara di seberang itu tenang, terkontrol, dan penuh dengan kepuasan yang menyakitkan. Ardan. Mas Ardan, jawab Dava datar. Wah, masih ingat. Bagus. Saya dengar ada masalah di Site Sukajadi. Sedih sekali. Rugi besar untuk perusahaan kecil seperti Bintang Jaya. Dan tanggung jawabnya, sayangnya, jatuh ke kamu. Apa yang Anda inginkan? Tanyaku, tak tahan lagi. Oh, Dinda. Kamu juga ada. Bagus. Suara Ardan makin smooth, seperti ular yang mendesis. Yang aku inginkan sederhana. Aku bisa urus ini. Aku bisa tekan Bintang Jaya untuk tutup mata. Aku atur laporan ke polisi agar nggak jadi. Bahkan material yang hilang, itu bisa aku anggap sebagai toleransi kesalahan proyek. Syaratnya. Dia sengaja berhenti, menikmati ketegangan kami di seberang telepon. Syaratnya apa? Desak Dava. Suaranya bergetar menahan amarah. Temu aku. Berdua. Dinda dan kamu. Malam ini. Jam 8. Di Sky Lounge, Hotel Grand Melati. Kita bicara baik-baik, seperti orang dewasa. Cari solusi. Kami nggak akan datang, potongku tegas. Gampang, kalau begitu, sahut Ardan, tiba-tiba nadanya tajam dan dingin. Besok pagi, laporan ke polisi dan surat pemberhentian tidak hormat untuk Dava akan proses. Dan percayalah, dengan cap pencuri di dunia konstruksi, Dava nggak akan bisa kerja di kota ini lagi. Pilihannya ada di kamu. Telepon diputus. Kesunyian yang menyiksa. Dava memandangku, wajahnya berkerut antara marah dan tak berdaya. Dia mau mempermalukan kita. Mau menunjukkan kekuasaannya. Aku nggak akan datang, Dava. Itu pasti jebakan yang lebih dalam. Tapi kalau kita nggak datang, karirku, masa depanku. Dia menarik napas panjang. Aku harus datang, Din. Sendiri. Jangan. Itu yang dia mau. Dia mau pisahkan kita, mau permainkan kamu. Tapi Dava sudah berdiri, matanya kosong. Aku nggak punya pilihan lain. Dia berjalan ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian dalam kepanikan. Dalam keputusasaan,ku, aku mengambil handphone dan menelepon satu-satunya orang yang bisa kupikirkan, ibuku. Dengan suara terisak, aku ceritakan semuanya, dari paket foto hingga ancaman terbaru ini. Ibu di seberang diam panjang. Lalu, suaranya yang biasanya lembut, menjadi baja. Dengar, Dinda. Jangan sekali-kali kamu atau Dava datang ke pertemuan itu. Itu bunuh diri. Ardan itu licik. Dia bisa setting apapun di sana. Bisa fitnah Dava mau teror. Bisa buat skandal. Apa saja. Tapi ibu, dia ancam laporkan Dava ke polisi. Percaya ibu, kata ibu, suaranya mendesak dan penuh rahasia. Dulu, waktu awal-awal Ardan sukses dan mulai berubah, ibu sudah curiga. Waktu ibu jagain rumah kalian dulu, ibu nemukan buku catatan kecil dia yang jatuh dari tas. Isinya catatan transaksi nggak jelas, markup harga, dan sewa alat fiktif. Dulu ibu simpan, takut kalau berguna untuk jaga kamu. Sekarang mungkin saatnya. Sebuah harapan kecil, seperti sinar di kegelapan total. Buku catatan itu masih ada, ibu.
Masih. Ibu simpan di bawah lemari pakaian, dalam plastik. Ibu ambil dan bawa ke kamu sekarang. Kita lawan dengan cara kita. Kita punya bukti kecurangan dia dulu. Mungkin itu bisa jadi senjata untuk negosiasi. Tapi ibu, itu bukti lama. Tapi itu pola, Dinda. Pola orang yang sama. Orang yang sekarang pakai cara licik untuk menghancurkan mantan istrinya yang sudah bahagia. Ibu menutup telepon, berjanji akan segera naik angkot ke tempat kami. Aku berlari ke kamar, menemukan Dava yang sedang duduk terdiam di lantai. Ayah ada jalan, Da. Ibu punya sesuatu. Bukti kecurangan Ardan di masa lalu. Kita pakai itu. Kita nggak perlu tunduk pada ancamannya. Dava memandangku, ada sedikit cahaya yang kembali di matanya. Benarkah? Benar. Ibu sedang di jalan. Kita lawan. Tapi kita lawan dengan cara yang benar. Kita cari kekuatan kita sendiri. Kami duduk berpelukan di lantai, menunggu ibu datang. Ketakutan masih ada, tapi sekarang bercampur dengan semangat perlawanan. Ardan mungkin punya uang dan kekuasaan. Tapi kami punya kebenaran, dan seorang ibu yang siap berperang untuk melindungi anaknya. Pertempuran belum usai. Malah, baru saja dimulai. Dan kali ini, kami tidak akan lari. Kami akan menghadapi bayangan masa lalu itu, dengan senjata yang tak terduga. Ibu tiba dengan wajah berkeringat dan napas tersengal, genggamannya erat memegangi sebuah tas kain lusuh. Di dalam tas itu, terbungkus rapi dalam plastik klip dan beberapa lapis koran lama, terdapat sebuah buku catatan kecil berwarna hitam dengan sudut-sudutnya sudah aus. Ini, nak, bisik ibu, menyerahkan buku itu seolah-olah itu adalah benda pusaka. Tangannya gemetar. Ibu simpan selama 5 tahun. Setiap kali mau dibuang, hati ibu nggak tega. Mungkin Tuhan yang gerakan. Dengan hati berdebar-debar, kubuka buku catatan itu. Halamannya penuh dengan tulisan tangan Ardan yang kacau namun masih terbaca. Angka-angka, kode proyek, nama-nama orang, dan catatan transaksi yang membuat darahku membeku. Proyek Jalan Kota T. Budget disetujui 2M. Deal dengan pengawas, Pak, untuk marking up harga aspal. Keuntungan bersih 400 JT. Bagian Pak 100 JT. Sewa alat berat bulan April. Ekskavator seharusnya 50 JT bulan, dilaporkan 80 JT. 30 JT masuk rekening pribadi. Bayar, uang keamanan, ke preman lokal untuk amankan material proyek perumahan M. 20 JT. Padahal material aman-aman saja. Pinjaman dari bos hartawan, dilunasi dari uang proyek sekolah B 500 JT. Bunga. Halaman demi halaman menunjukkan pola yang sama. Markup, penggelapan dana proyek, penyuapan, dan pencatatan utang piutang yang rumit. Ini adalah bukti kecurangan sistematis di awal-awal karir Ardan, saat dia masih membangun perusahaan dari kecil. Mungkin sekarang cara dia lebih canggih, tapi polanya tentu masih sama, tamak dan licik. Kenapa dulu ibu nggak kasih tahu aku? Tanyaku, suaraku bergetar antara kagum dan sedih. Dulu, Dinda, kamu masih sayang sama dia. Masih berusaha pertahankan rumah tanggamu. Ibu kasih tahu, malah kamu bisa marah ke ibu. Lagi pula, ini seperti menyimpan bom waktu. Ibu tunggu waktu yang tepat. Dan mungkin, sekaranglah waktunya. Dava yang membaca di sampingku, menggeleng-geleng kepala pelan. Ini bisa menghancurkan dia kalau jatuh ke tangan yang benar. Tapi kita harus hati-hati. Dia pasti akan balas dendam lebih hebat kalau tahu kita pegang ini. Kita nggak perlu ancam dia, kataku, pikiran berputar cepat. Kita pakai ini untuk melindungi diri. Kita kasih tahu dia kalau kita punya bukti ini, agar dia berhenti ganggu kita. Dan untuk negosiasi kasus material hilang itu. Tapi Dava menggeleng, wajahnya serius. Itu terlalu berisiko, Din. Ini seperti main kucing-kucingan dengan harimau. Kalau kita tunjukkan kita punya senjata, dia akan cari cara untuk melucuti kita dulu, atau malah membungkam kita selamanya. Ibu setuju sama Dava, sahut ibu. Ardan sekarang orang berkuasa. Dia bisa bayar preman, bisa seting polisi. Buku ini harus sampai ke tangan yang tepat. Bukan untuk kita,
tapi untuk pihak berwajah atau saingan bisnisnya yang jujur. Tapi kita nggak kenal siapa-siapa, keluhku, merasa frustrasi. Senjata ada di tangan, tapi kami tidak tahu cara menembakkannya. Dava terdiam lama, matanya menatap kosong ke dinding. Lalu, tiba-tiba, ada kilatan di matanya. Investor. Apa? Proyek Sukajadi itu bukan cuma milik PT Ardan Cipta Builders. Mereka kontraktor utamanya, tapi di belakangnya pasti ada investor besar. Pemilik modal yang menanamkan uang untuk membangun perumahan elit itu. Mereka pasti nggak mau proyeknya ternoda dengan praktik kotor kontraktornya. Kamu tahu siapa investornya? Tanyaku penuh harap. Dava menggeleng. Nggak tahu. Itu level rahasia perusahaan. Tapi dia berhenti, seolah ragu. Ayahku dulu punya kenalan di dunia properti. Mungkin aku bisa coba. Ini pertama kalinya Dava menyebut ayahnya dengan nada serius. Selama ini, yang ku ketahui hanya bahwa ayahnya sudah lama meninggalkan mereka saat Dava kecil, dan mereka tidak pernah berhubungan lagi. Hubungi dia, Da. Sekarang apa saja patut dicoba, desak ibu. Dava menghela napas berat. Ayahku, dia bukan orang baik, ibu. Dia meninggalkan ibu dan aku demi wanita lain. Tapi dulu, dia memang punya jaringan luas. Sekarang dia tinggal di Jakarta. Kita sudah 10 tahun gak kontak. Tapi kamu masih punya nomornya? Tanyaku. Dava mengangguk pelan. Ibu simpan, untuk keadaan darurat. Dia mengambil ponselnya, menggulir kontak lama, dan menemukan sebuah nama, Ayah. Jarinya terhenti di atas tombol panggil. Ini untuk kita, Da, bisikku, memegangi tangannya. Untuk masa depan kita. Dengan tekad di mata, Dava menekan tombol panggil dan menyetel speaker. Telepon berdering lama. Hampir kami putus asa. Akhirnya tersambung. Suara lelaki parau dan sibuk terdengar. Halo? Siapa ini? Ayah, ini Dava. Diam yang menegangkan. Dava? Dava anakku? Lama sekali. Ayah, aku butuh bantuan. Ini darurat. Bisakah ayah mendengarkan? Bicara. Dengan singkat dan jelas, Dava menceritakan situasinya. Pekerjaan di proyek Ardan, hilangnya material yang diduga jebakan, ancaman pidana, dan bahwa kami sekarang memegang bukti kecurangan Ardan di masa lalu. Dia juga menyebut bahwa Ardan adalah mantan suamiku yang sengaja menyiksa. Ayah Dava di seberang terdiam, lalu menghela napas. Ardan Cipta Builders. Aku tahu nama itu. Dia memang punya reputasi licik. Investor di belakang proyek Sukajadi adalah grup dari Jakarta. Salah satu direktur utamanya adalah teman lamaku di kuliah dulu. Namanya Pak Iwan Haryanto. Harapan membuncah di dada kami. Tapi, Dava, bantuanku ini bukan cuma-cuma. Lanjut suara itu, dingin dan penuh perhitungan. Aku mau kamu dan ibumu mengakui aku lagi di depan umum. Aku mau rekonsiliasi, dengan syarat warisan untuk kamu nanti. Aku melihat wajah Dava yang berubah pahit. Ini adalah pengorbanan lain. Menjual harga diri dan mungkin menyakiti hati ibunya yang telah berjuang sendirian, demi menyelamatkan diri dari jerat Ardan. Dava menatapku, lalu menatap ibu mertuaku yang wajahnya juga tegang. Ibu pelan-pelan mengangguk, air mata menggenang di matanya. Terima saja, nak. Yang penting kamu dan Dinda selamat. Dava menutup matanya sejenak, lalu membukanya dengan tekad bulat. Baik, ayah. Aku setuju. Tolong hubungi Pak Iwan. Katakan kami punya bukti yang bisa menyelamatkan investasi grupnya dari kontraktor yang bermasalah. Siap. Aku akan telepon dia sekarang. Bersiaplah, mungkin besok ada panggilan. Telepon ditutup. Ruangan kembali sunyi, penuh dengan beban pengorbanan yang baru saja dibuat. Aku minta maaf, Bu, bisik Dava pada ibunya, suaranya serak. Aku harus. Ibu tahu, nak. Ibu maafkan. Kadang untuk melawan ular, kita harus minta bantuan pada harimau. Asal kita nggak jadi mangsa salah satunya. Malam itu, kami tidak bisa tidur.
Buku catatan hitam itu terbaring di atas meja seperti benda keramat. Kami telah mengambil langkah berani, memanggil kekuatan yang tidak kami kenal, dan menjual sebagian harga diri kami. Apakah ini langkah yang benar? Ataukah kami baru saja melompat dari penggorengan ke dalam bara api? Yang jelas, pertempuran telah naik level. Dari pertikaian pribadi yang penuh emosi, kini menyentuh dunia bisnis yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dan kami, Dava dan aku, ada di tengah-tengahnya, hanya berbekal buku catatan tua dan keberanian yang digerakkan oleh ketakutan akan kehancuran. Kami menunggu. Menunggu panggilan dari harimau yang tidak kami kenal. Hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap dering telepon membuat jantungku melompat ke tenggorokan. Dava pergi kerja dengan wajah seperti orang menantang hukuman mati. Aku tahu dia akan menghadapi tekanan di lokasi proyek, bos Bintang Jaya yang marah, rekan kerja yang mungkin sudah mendengar desas-desus, dan bayang-bayang laporan polisi yang mengintai. Aku sendiri tidak bisa fokus mengerjakan lamaran kerja apapun. Pikiranku hanya tertuju pada dua hal. Buku catatan hitam di bawah bantal dan telepon dari seseorang bernama Pak Iwan. Ibu memutuskan untuk tinggal beberapa hari, untuk jaga-jaga dan temani kamu, katanya. Kehadirannya menghibur, tapi aku bisa melihat kekhawatiran yang sama di matanya. Kami seperti dua tawanan yang menunggu eksekusi atau pembebasan. Hingga jam 3 sore, telepon rumah kami yang jarang sekali berdering, berbunyi nyaring. Aku hampir menjatuhkan gelas yang sedang kucuci. Assalamualaikum, sapa suara pria tenang namun berwibawa di seberang. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ini Iwan Haryanto. Saya diceritakan oleh ayah Dava tentang sebuah situasi dan sebuah buku catatan. Saya adalah investor utama di proyek Sukajadi. Lututku terasa lemas. Aku berpegangan pada meja. Oh, Pak Iwan. Dava suamiku sedang di lokasi proyek. Saya Dinda, istrinya. Saya tahu. Dava sudah menelepon saya pagi tadi dan menjelaskan intinya. Saya tertarik dengan apa yang kalian miliki. Dan lebih penting, saya ingin mendengar langsung dari kalian tentang kecurangan yang diduga terjadi di proyek saya. Bisakah kita bertemu? Besok pagi, di Site Office Proyek Sukajadi. Jam 9. Ini, apakah aman, Pak? Kami diancam. Di Site Office itu ada tim keamanan saya sendiri. Dan akan ada rapat internal. Saya jamin keamanan kalian. Bawa buku catatan itu. Setelah menutup telepon, aku langsung menelepon Dava. Suaranya terdengar rendah, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Din, aku di mobil bos Bintang Jaya. Dia mau bawa aku ke kantor Ardan untuk klarifikasi. Aku. Jangan pergi, teriakku panik. Itu jebakan. Besok pagi kita ketemu Pak Iwan, investor utamanya, di Site Office jam 9. Dia mau dengar cerita kita dan lihat buktinya. Dava terdiam sesaat. Aku coba cari alasan. Telepon lagi nanti. Telepon terputus. Jam berjalan dengan lambatnya penyiksaan. 1 jam. 2 jam. Tidak ada kabar. Ibu dan aku saling berpegangan tangan, berdoa dengan khusyuk. Akhirnya, pukul 5:30, Dava pulang. Wajahnya pucat, bajunya kusut, tapi dia utuh. Aku bilang ke bos Bintang Jaya kalau aku ada bukti bahwa hilangnya material itu ada permainan dari dalam, dan bahwa aku sudah kontak pihak investor. Dia langsung panik, batalin niat ke kantor Ardan, malah minta agar kita selesaikan baik-baik. Ardan tahu. Pasti. Bos Bintang Jaya pasti langsung telepon dia. Tapi aku sudah bilang, besok semua akan jelas di depan investor. Malam itu, kami memeriksa buku catatan itu berulang-ulang. Dava, dengan pengetahuannya di bidang konstruksi, mulai memahami pola kecurangan yang lebih dalam. Lihat ini, Din. Ini catatan markup material baja ringan di proyek perumahan, Mutiara. Itu proyek besar 3 tahun lalu yang sempat heboh karena harga jualnya melambung tinggi. Kalau ini terbukti, bukan cuma proyek Sukajadi yang bermasalah, tapi seluruh kredibilitas Ardan. Apakah kita siap untuk ini? Tanyaku, tiba-tiba ragu. Ini bukan lagi sekadar membela diri.
Ini menjatuhkan seseorang, menghancurkan hidupnya. Dava menatapku dalam-dalam. Dia yang memulai, Din. Dia yang menghina kita di pelaminan. Dia yang mengirim teror. Dia yang menjebak aku dengan hilangnya material, yang bisa membuatku dipenjara. Kalau kita tidak melawan sekarang, dia akan menginjak-injak kita sampai kita benar-benar hancur. Ini bukan balas dendam. Ini pertahanan diri. Aku tahu dia benar. Tapi tetap saja, berat. Pukul 9:10 pagi, kami sudah tiba di site office proyek Sukajadi, sebuah bangunan kontainer bertingkat yang megah. Kami dijemput oleh seorang asisten muda yang sopan dan langsung dibawa ke ruang rapat di lantai 2. Di sana, sudah duduk 3 orang. Seorang pria parubaya dengan kemeja lengan panjang sederhana dan aura sangat berwibawa, pastilah Pak Iwan. Seorang wanita dengan kacamata yang membawa laptop dan catatan, asisten atau lawyer, dan seorang pria lain yang lebih muda dengan penampilan seperti manajer proyek. Pak Iwan menyalami kami. Dava, Dinda, silakan duduk. Kami duduk, gugup. Dava meletakkan kopi buku catatan hitam itu di atas meja. Ceritakan dari awal, pinta Pak Iwan, tapi singkat dan jelas. Saya punya janji lain dalam 1 jam. Dengan suara yang kadang tercekat, aku memulai cerita. Pernikahan, penghinaan Ardan, paket foto, hingga ancaman telepon. Dava kemudian melanjutkan dengan detail proyek, hilangnya material yang mencurigakan, dan kecurigaannya bahwa ini adalah skenario Ardan untuk memeras dan menghancurkannya. Pak Iwan mendengarkan dengan ekspresi datar, tetapi matanya yang tajam tak melewatkan satu pun detail. Saat Dava selesai, Pak Iwan mengulurkan tangannya. Boleh saya lihat? Dava memberikan buku catatan itu. Pak Iwan membacanya perlahan, halaman demi halaman. Wajahnya semakin keruh. Dia menunjukkan beberapa entry kepada asisten wanitanya, yang segera mengetik sesuatu dengan cepat. Ini sangat serius, gumam Pak Iwan akhirnya. Ini bukan hanya pelanggaran kontrak, tapi indikasi korupsi, penggelapan, dan penyuapan yang sistematis. Dia menatap kami. Apakah Anda bersedia menjadi saksi dan menyerahkan buku ini sebagai barang bukti jika diperlukan? Dava dan aku saling pandang. Ini titik tidak kembali. Kami bersedia, Pak, jawab Dava tegas. Asalkan kasus hilangnya material yang menjebak saya diselesaikan dengan transparan, dan nama baik saya dipulihkan. Itu akan menjadi bagian dari prosesnya, janji Pak Iwan. Saya akan meminta audit internal dan investigasi independen terhadap PT Ardan Cipta Builders untuk semua proyek, termasuk yang ini. Jika terbukti, tidak hanya kontrak yang akan diputus, tetapi kami akan melaporkan ke pihak berwajah. Dia berdiri. Pertemuan kita hari ini rahasia. Jangan beritahu siapapun, termasuk bos Bintang Jaya. Untuk keamanan kalian, saya akan menempatkan pengawal tidak resmi di sekitar tempat tinggal kalian selama beberapa hari ke depan. Kami keluar dari site office dengan perasaan campur aduk, lega karena didengar oleh orang yang berkuasa, namun cemas karena badai yang lebih besar akan segera datang. Tepat saat kami akan menuju motor, sebuah BMW hitam yang sangat familiar meluncur masuk dan berhenti mendadak, menghalangi jalan kami. Ardan keluar dengan wajah merah padam, diikuti oleh 2 orang lelaki besar yang tampak seperti bodyguard. Sari tetap duduk di dalam mobil, wajahnya tegang. Dengar, kalian berdua, geram Ardan, mendekat dengan ancaman. Aku tahu kalian baru ketemu Pak Iwan. Kalian pikir dengan membawa-bawa masa lalu kalian bisa menjatuhkanku? Dava melangkah maju, melindungiku. Kami cari keadilan, Ardan, untuk semua yang kamu lakukan. Keadilan. Ardan tertawa sinis. Dunia ini milik orang yang punya uang dan kuasa. Kalian cuma sampah yang mencoba mengotori sepatuku. Dia menunjuk ke arah Dava. Kamu pikir kontrakmu aman? Besok juga aku buat kamu ditangkap dengan tuduhan yang lebih berat. Silakan, tantang Dava. Suaranya tenang mengejutkan. Kami sudah siap dengan semua bukti. Dan sekarang, investor utama juga tahu. Wajah Ardan berkedut. Dia tidak menyangka kami begitu berani. Rasa percaya dirinya yang biasanya tegak, goyah. Dia memandangiku, dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat sedikit kepanikan di balik kemarahannya. Dinda, kita bisa bicara baik-baik. Aku akan cabut semua tuduhan. Kita damai. Kembalikan buku itu, dan semua akan beres. Aku sudah tidak percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Ardan, jawabku dingin. Kami sudah memberikannya pada pihak yang berwenang. Ardan mendesis, wajahnya berubah bengis. Kalian akan menyesal. Aku punya banyak cara. Dia berbalik, masuk kembali ke mobilnya dan pergi dengan kasar. Di dalam pelukan Dava, aku gemetar. Dia semakin desperate. Iya, itu artinya kita di jalur yang benar. Sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Kami pulang dengan pengawalan tidak kentara dari sebuah mobil sedan biasa yang menurut penglihatan kami, mengikuti dari jauh. Rahasia kami terbongkar di depan musuh. Kebanggaan kami untuk membela diri telah memicu perang terbuka. Dan perang itu akan mencapai puncaknya besok, di sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. 2 hari setelah pertemuan dengan Pak Iwan berlalu dalam ketegangan yang menusuk. Pengawal tidak resmi, yang dikirim Pak Iwan, seorang bapak-bapak bersahaja yang berjualan gorengan di depan kontrakan dan seorang tukang ojek yang selalu nongkrong di ujung jalan, memberi sedikit rasa aman, tapi tidak bisa meredakan kegelisahan di dalam dada. Hari ini, Dava berangkat kerja seperti biasa, tapi ada firasat berat yang menggelayut. Aku ada rapat besar di City Office dengan tim audit Pak Iwan dan manajemen PT Ardan Cipta Builders, katanya sambil mengenakan helm. Ini titik krusial, Din. Mereka akan konfrontasi semua bukti. Berhati-hatilah, pintaku, merapikan kerah bajunya yang sederhana. Jangan terpancing emosi. Ingat, kita cari kebenaran, bukan duel. Dia mencium keningku, lalu pergi. Aku dan ibu menghabiskan pagi dengan berdoa, dan coba mengalihkan pikiran dengan membereskan rumah. Tapi tangan-tangan kami gemetar saat memegang sapu atau piring. Pukul 11 siang, telepon Dava berdering. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Din, mereka menemukannya. Apa? Menemukan apa? Material yang hilang, sebagian tersembunyi di gudang cadangan belakang yang gak dipakai, di balik tumpukan triplek bekas. Tapi, bukan itu masalahnya. Napasku tersangkut. Lalu, mereka juga nemuin dokumen palsu. Surat perintah kerja dan faktur atas namaku untuk menjual material itu ke tukang loak. Tanda tanganku dipalsukan. Tapi ada CCTV rusak di dekat sana yang kebetulan masih rekam suara. Di rekaman itu, terdengar suara bos Bintang Jaya dan seorang preman. Mereka ngobrol dan menyebut namaku. Seolah-olah aku yang suruh mereka sembunyikan barang buat dijual. Ini jebakan yang lebih dalam dan lebih keji dari yang kami bayangkan. Ardan tidak hanya menyembunyikan material, tapi juga membangun narasi bahwa Davalah pencurinya, lengkap dengan bukti, palsu dan saksi yang diatur. Apa yang terjadi sekarang? Rapat jadi ricuh. Tim audit Pak Iwan bilang ini terlalu mengada-ada, terlalu mudah. Tapi perwakilan dari PT Ardan, yang adalah orang kepercayaan Ardan, bersikeras bahwa bukti sudah jelas dan minta agar aku langsung diserahkan ke polisi. Pak Iwan minta waktu investigasi lebih lanjut, tapi Ardan sendiri datang. Suara Dava terdengar semakin kecil, seperti ditekan. Ardan bilang, kalau aku mau bebas dari semua tuduhan, ada satu syarat lagi. Syarat terakhir. Jangan dengarkan. Syaratnya, kamu harus datang ke sini, Dinda. Sekarang, kamu harus datang dan mengakui di depan semua orang, bahwa buku catatan hitam itu adalah buatanku. Bahwa kamu dan ibumu memalsukan itu semua untuk menjatuhkannya karena sakit hati. Kalau kamu mau lakukan itu, semua tuduhan ke aku akan dicabut, dan kita bisa berdamai. Dunia berputar. Ini bukan lagi jebakan. Ini pembunuhan karakter yang sempurna. Ardan ingin tidak hanya menghancurkan Dava secara hukum, tapi juga membuatku menjadi alat untuk menghancurkan bukti terkuat kami dan mengubahku menjadi wanita pendendam yang tak bisa move on. Aku nggak akan pernah melakukan itu, bisikku, air mata menetes panas. Kalau enggak, Dava terisak. Dia ancam akan bawa pulang ibuku.
Dia punya alamat rumah ibu di kampung. Dia bilang sudah kirim orang ke sana. Teriakanku memecah kesunyian rumah. Ibu yang mendengar dari samping, langsung pucat pasi. Mama, anak-anak mama. Ibu punya 2 anak laki-laki kecil, adik-adikku, yang tinggal bersama nenek di kampung. Ini adalah pilihan yang keji. Selamatkan suami dengan mengorbankan integritas dan menjatuhkan diri sendiri, atau biarkan suami di penjara dan keluarga di kampung diteror. Jawabannya tidak, Ardan. Teriak Dava tiba-tiba di telepon. Suaranya keras dan penuh amarah yang meledak. Aku bisa mendengar keributan di latar belakang. Kamu pikir kamu bisa main dengan nyawa orang? Aku lebih baik di penjara daripada biarkan istriku dihinakan lagi olehmu. Lalu ada suara tarik-menarik, teriakan, dan telepon terputus. Dava, teriakku histeris. Ibu memelukku erat, tapi tubuhnya juga gemetar hebat. Tanpa pikir panjang, aku mengambil helm dan motor kunci. Aku harus ke sana, Bu. Jangan, Dinda. Itu jebakan. Dia mau kamu di sana. Tapi Dava, dia dalam bahaya. Dan adik-adik kita. Aku tidak bisa melanjutkan. Rasa bersalah karena telah menarik keluarga ke dalam masalah ini sangat menyiksa. Ibu menatapku, matanya tiba-tiba penuh dengan ketegangan baja yang tak kusangka dimilikinya. Kita berdua pergi. Tapi kita tidak sendiri. Telepon Pak Iwan. Sekarang. Kita minta dia turun tangan langsung. Ini sudah darurat. Dengan tangan gemetar, aku mencari nomor yang diberikan Pak Iwan untuk keadaan darurat. Belum 3 kali berdering, sudah diangkat. Dinda? Ada apa? Suara Pak Iwan tegas. Dengan terbata-bata, aku jelaskan situasinya. Jebakan dokumen palsu, ancaman pada keluarga di kampung, dan panggilan Ardan agar aku datang untuk mengakui pemalsuan. Dengarkan baik-baik, kata Pak Iwan, suaranya seperti pisau dingin. Kalian berdua, ibu dan kamu, datang ke City Office. Tapi jangan masuk ke ruang rapat. Tunggu di pos satpam utama. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput dan mengamankan kalian. Saya sendiri sedang dalam perjalanan ke sana dengan seseorang yang sangat perlu hadir dalam pertemuan ini. Bertahanlah. Kami menaiki motor, dengan hati bagai ditindih batu. Perjalanan ke Sukajadi terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Setiap lampu merah terasa seperti penyiksaan. Pikiranku dipenuhi gambaran Dava di borgol, adik-adikku yang ketakutan, dan wajah Ardan yang penuh kemenangan jahat. Sesampai di gerbang proyek, suasana sudah mencekam. Beberapa mobil patroli polisi sudah parkir. Kerumunan pekerja berkumpul, berbisik-bisik. Kami langsung menuju pos satpam. Seorang pria muda dengan kemeja putih segera menghampiri. Ibu Dinda? Saya Anton, asisten Pak Iwan. Silakan ikut saya. Dia membawa kami ke sebuah ruang tunggu kecil di belakang City Office, terpisah dari keributan. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Pak Iwan dan tamu pentingnya sudah sampai. Mereka langsung menuju ruang rapat. Dari jendela kecil, aku bisa melihat ke arah ruang rapat utama di lantai 2. Tirai jendelanya tertutup, tapi bayangan orang-orang yang bergerak terlihat, dan suara-suara yang raiset meski tak jelas terdengar. Aku melihat jam. Pukul 1 siang. Pertarungan terakhir, yang akan menentukan segalanya, sedang berlangsung di ruangan itu. Dan kami hanya bisa menunggu, dengan doa dan ketakutan sebagai teman. Apakah kebenaran akan menang? Ataukah kelicikan dan kekuasaan akan kembali mengubur keadilan? Jebakan telah terbuka, dan kami semua telah terjatuh ke dalamnya. Sekarang, tinggal menunggu siapa yang akan terinjak-injak di dasar perangkap itu. Setiap detik di ruang tunggu itu terasa seperti 1 jam. Ibu memegangi tanganku erat, bibirnya komat-kamit melafalkan doa. Suara keributan dari lantai 2 kadang mereda, kadang meledak. Aku bisa membayangkan Dava berdiri sendirian melawan Ardan dan orang-orangnya di ruangan itu. Pintu ruang tunggu terbuka. Anton, asisten Pak Iwan, masuk dengan wajah serius. Ibu Dinda, Ibu Lastri. Pak Iwan meminta kalian naik ke ruang rapat sekarang. Bawa buku catatannya. Kenapa? Tanyaku, jantung berdebar kencang. Ada perkembangan. Tapi tenang, ada pengawalan.
Ikuti saya. Kami berjalan di koridor yang sepi, lalu menaiki tangga besi menuju lantai 2. Suara-suara menjadi semakin jelas. Suara Ardan yang penuh amarah, suara Dava yang membalas tegas, dan suara tenang Pak Iwan yang mencoba menengahi. Anton membuka pintu ruang rapat double yang besar. Pemandangan di dalam membuat napasku tersangkut. Ruangan yang luas itu penuh dengan orang. Di satu sisi meja panjang, duduk Dava. Terlihat kurus dan lelah namun matanya masih berapi-api. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya berkacamata yang aku kenali sebagai pengacara dari tim audit Pak Iwan. Di seberangnya, Ardan duduk dengan wajah merah padam, dikelilingi oleh 2 orang yang tampak seperti pengacaranya dan bos Bintang Jaya yang wajahnya pucat ketakutan. Di ujung meja, duduk Pak Iwan dengan ekspresi dingin. Tapi bukan mereka yang membuatku terpaku. Di kursi paling berwibawa, di posisi head of table, duduk seorang pria yang belum pernah kulihat. Pria itu berusia sekitar 60-an. Rambutnya memutih rapi, wajahnya berkerut namun memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Dia mengenakan kemeja lengan panjang putih sederhana dan celana chino. Tangannya yang besar dengan cincin polos melingkar di jari manisnya, mengetuk-ngetuk meja pelan. Matanya yang tajam dan berwarna coklat tua, warna mata yang sangat familiar, sedang menatap Ardan dengan pandangan yang bisa membekukan darah. Dan saat pria itu menoleh ke arahku dan ibu yang baru masuk, untuk sesaat, tatapannya melunak. Terutama saat matanya berpindah ke Dava. Ada sesuatu di sana. Sebuah pengakuan. Sebuah kedekatan. Dinda, Ibu Lastri. Silakan duduk, ucap Pak Iwan, menunjuk 2 kursi kosong di samping Dava. Aku segera duduk, memegangi tangan Dava yang dingin. Ibu duduk di sampingku, menggenggam buku catatan hitam itu erat-erat. Ardan segera menyergap. Bagus. Sekarang yang bersangkutan sudah datang. Mari kita selesaikan. Dinda, aku beri kesempatan terakhir. Akui di depan semua orang bahwa buku catatan yang kau bawa itu adalah palsu. Buatanmu dan ibumu untuk menjatuhkanku. Kalau kau lakukan, suamimu bisa bebas, dan kita selesai. Semua mata tertuju padaku. Mulutku terasa kering. Aku menatap Ardan, lalu menatap Dava. Dava menggeleng pelan, matanya memohon, "Jangan." Aku menarik napas dalam-dalam. Buku catatan ini asli. Tulisan tangan Ardan. Isinya adalah bukti kecurangan dan penyelewengan yang dilakukannya bertahun-tahun lalu. Saya tidak memalsukan apapun. Ardan tertawa keras, penuh kepalsuan. Kalian dengar? Wanita yang ditelantankan ini masih dendam. Dia tega memfitnah mantan suaminya sendiri hanya karena tidak terima melihatku sukses dan bahagia dengan istri baruku. Pria tua di ujung meja itu akhirnya bersuara. Suaranya dalam, tenang, namun punya daya gema yang memenuhi ruangan. Cukup. Seketika, semua diam. Ardan langsung menutup mulutnya, seperti anak kecil yang ditegur guru. Pria itu menatap Ardan. Anda bilang buku itu palsu? Iya, Pak Hartono. Ini jelas fitnah dari mantan istri saya yang tidak stabil secara emosional. Pak Hartono. Namanya seperti sambaran petir. Aku melihat Dava. Wajahnya tidak menunjukkan kejutan. Dia, sudah tahu? Pak Hartono mengulurkan tangannya ke arah ibu. Boleh saya lihat, Ibu? Dengan hormat, Ibu menyerahkan buku catatan itu. Pak Hartono membukanya, membolak-balik beberapa halaman. Lama sekali. Ruangan senyap, hanya terdengar suara kertas yang dibalik. Lalu, dia mengangkat pandangannya. Bukan pada Ardan, tapi pada Dava. Dava, apakah kau mengenali tulisan tangan di sini? Dava mengangguk, suaranya tegas. Saya mengenali, Pak. Itu tulisan tangan Mas Ardan. Dulu saat masih jadi menantu keluarga, saya sering melihatnya menandatangani dokumen dan mencatat. Kau berbohong, bentak Ardan. Diam, hardik Pak Hartono. Kali ini, suaranya seperti guntur. Bahkan Pak Iwan terdiam, memberi hormat. Saya tidak bertanya padamu. Dia kembali pada Dava. Lanjutkan. Berdasarkan isinya, Pak, lanjut Dava, lebih percaya diri.
Ini menunjukkan pola markup harga, penggelapan dana proyek untuk keuntungan pribadi, dan penyuapan. Pola yang sama persis dengan apa yang terjadi di proyek ini. Material hilang, yang tiba-tiba ditemukan dengan dokumen palsu yang menyudutkan saya. Ini modus operandi yang sama. Saya yakin, jika diaudit mendalam, akan ditemukan lebih banyak ketidakberesan di proyek-proyek Mas Ardan yang lain. Ardan berdiri, wajahnya pucat namun matanya liar. Ini tidak adil. Ini persekongkolan. Mereka semua bersekongkol menjatuhkan saya. Pak Iwan, Anda percaya pada seorang mandor kampung dan mantan istri yang sakit hati dibandingkan pada kontraktor berpengalaman seperti saya? Pak Hartono perlahan menutup buku catatan itu. Pengalaman dalam berbuat curang, rupanya. Lalu, dia menatap Ardan dengan pandangan yang menghakimi. Ardan, 15 tahun lalu, kau datang pada saya meminjam modal untuk memulai usaha. Aku percaya karena kau adalah suami dari istri anak buahku dulu. Aku beri kau kesempatan. Ternyata, yang kau kembangkan bukanlah bisnis yang jujur, melainkan kerajaan tipu-tipu. Ardan tampak seperti tersedak. Pak Hartono, saya sudah berubah. Berubah? Pak Hartono menyela. Lalu apa yang terjadi di proyek ini? Menjebak seorang mandor yang tak bersalah dengan bukti palsu? Mengancam keluarganya di kampung? Memeras mantan istri untuk mengakui pemalsuan? Suaranya semakin keras, semakin penuh wibawa yang tak terbantahkan. Itukah perubahanmu? Menjadi lebih keji dan lebih tak bermoral. Ardan terduduk kembali, berkeringat dingin. Seluruh arogansinya runtuh. Dia seperti tikus yang terjebak di bawah tatapan elang. Bahkan bos Bintang Jaya mulai menjauhkan kursinya dari Ardan. Pak Hartono berdiri. Semua orang di ruangan itu ikut berdiri, kecuali Ardan yang terpaku di kursinya. Dengarkan keputusan saya, ucap Pak Hartono, suaranya jelas dan tegas, ditujukan pada semua orang di ruangan. Pertama, atas nama PT Graha Makmur Sentosa sebagai holding company, kontrak dengan PT Ardan Cipta Builders untuk proyek Sukajadi dan semua proyek lainnya, diputuskan sepihak, efektif segera. Kedua, semua bukti kecurangan, termasuk buku catatan ini dan temuan audit di proyek ini, akan diserahkan ke pihak berwajah dan kejaksaan untuk proses hukum. Ardan menjerit. Tidak, Anda tidak bisa. Itu akan menghancurkan saya. Itu tujuannya, sahut Pak Hartono dingin. Dan ketiga, dia memandang Dava, lalu memandangku. Untuk Dava, atas keteguhanmu pada kebenaran dan keberanianmu melawan ketidakadilan, saya tidak hanya memulihkan namamu, tapi menawarkanmu posisi sebagai site manager untuk penyelesaian proyek Sukajadi ini, di bawah pengawasan langsung tim Pak Iwan, dengan gaji dan wewenang yang sesuai. Dava terkesiap, matanya berkaca-kaca. Saya tidak pantas, Pak. Kau lebih dari pantas, balas Pak Hartono. Lalu, untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Kebanggaan terbesar seorang ayah adalah melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas, meski harus melalui jalan yang sulit. Anaknya. Kata itu menggantung di udara, lalu jatuh seperti bom yang meledak di dalam kepala semua orang, terutama Ardan. Ardan terlihat seperti orang yang baru disetrum. Mulutnya terbuka, matanya melotot, berganti dari wajah Dava ke wajah Pak Hartono. Kemiripan itu tiba-tiba menjadi begitu jelas. Garis rahang, bentuk mata, bahkan cara mereka berdiri tegak. Bos. Dava adalah anak kandung saya, konfirmasi Pak Hartono dengan tenang. Yang memilih hidup mandiri dan tidak mau menempel pada nama besarku. Sebuah pilihan yang justru hari ini membuktikan nilai sejatinya. Itu adalah pukulanku. Ardan benar-benar hancur. Dia terseduh-seduh, tangannya menutupi wajah. Saya tidak tahu, saya pasti gila. Ya, kau memang gila. Gila kekuasaan dan uang sampai buta dan keji, kata Pak Hartono. Lalu dia menoleh ke arahku. Dan untukmu, Dinda, terima kasih telah bertahan dan percaya pada suamimu. Keluarga kami berutang budi padamu. Aku hanya bisa mengangguk, air mata mengalir deras.
Ini bukan lagi tentang kemenangan. Ini tentang kelegaan. Tentang kebenaran yang akhirnya menang, dengan cara yang paling tidak terduga. Pak Hartono kemudian memandang Ardan untuk terakhir kalinya. Sekarang, keluar dari ruangan saya. Urusan hukum akan menyusul. Dan ingat, reputasimu di industri ini sudah tamat. Ardan bangkit, tubuhnya goyah. Dia berjalan ke pintu dengan langkah tertatih, seperti orang tua renta. Saat melewati kami, dia menatapku dan Dava. Tatapan itu kosong, penuh dengan penyesalan yang sudah telanjur dan kehancuran total. Dia tak lagi memiliki apapun. Tidak perusahaan, tidak reputasi, tidak harga diri. Pintu tertutup di belakangnya. Dan dengan itu, tertutuplah babak paling kelam dalam hidupku. Di dalam ruangan, Pak Hartono mendekati Dava, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, memeluk anaknya. Maafkan ayah, nak, untuk semua waktu yang terbuang. Dava membalas pelukan itu, terisak. Tidak apa, ayah. Engkau datang di saat yang tepat. Pak Iwan tersenyum, lalu berbisik padaku. Kadang-kadang, karma tidak perlu menunggu lama. Kadang-kadang, ia datang dengan wajah yang sangat familiar. Dan aku tahu, perjalanan kami yang sederhana akhirnya menemukan pelindungnya. Bukan dalam bentuk kekayaan atau kemewahan, tetapi dalam bentuk keadilan dan restu yang telah lama hilang, dan kini kembali dengan cara yang paling luar biasa. Beberapa minggu setelah pertemuan yang mengubah segalanya, kehidupan kami pelan-pulai kembali ke jalurnya. Namun, jalur itu bukan lagi jalan setapak berbatu yang penuh ketidakpastian, melainkan jalan yang lebih kokoh, meski tetap sederhana. Dava resmi mengambil alih sebagai site manajer proyek perumahan Sukajadi. Pekerjaan pertama yang dia lakukan adalah membersihkan tim dari orang-orang kepercayaan Ardan yang terlibat dalam skema penyelewengan. Bersama tim audit baru dari grup Pak Hartono, mereka membongkar seluruh tata kelola proyek, memastikan setiap rupiah dipertanggungjawabkan dengan transparan. Gaji Dava meningkat signifikan. Namun yang lebih membuatku bangga adalah cahaya di matanya yang kembali. Cahaya kepercayaan diri yang sehat, bukan obsesi untuk membuktikan diri. Suatu sore, kami diundang makan malam ke rumah Pak Hartono. Aku grog sekali. Rumah itu bukan istana mewah seperti yang kubayangkan, melainkan sebuah rumah besar bergaya Jawa modern di kawasan yang asri, dipenuhi taman dan nuansa keluarga. Ketika kami tiba, Pak Hartono sendiri yang menyambut di teras, tanpa ajudan atau pelayan. Dia mengenakan kemeja batik sederhana dan senyum hangat. Masuk, masuk, sapanya, mempersilakan kami. Di ruang tamu, sudah menunggu seorang wanita parubaya dengan aura lembut namun kuat. Ini Nyonya Hartono, istri saya. Perkenalannya, aku dan ibu membungkuk hormat. Nyonya Hartono tersenyum, matanya berbinar saat melihat Dava. Akhirnya kita bertemu, nak. Ayahmu sudah cerita banyak. Malam itu bukanlah pesta mewah. Kami makan masakan rumahan yang dimasak oleh Nyonya Hartono sendiri. Sayur asam, ikan bakar, dan sambal terasi. Suasananya akrab, jauh dari formalitas yang kukhawatirkan. Ceritakan pada kami tentang kalian, pinta Nyonya Hartono sambil menyuapkan nasi. Tentang bagaimana kalian bertemu. Dengan sedikit malu, kami bercerita. Tentang toko material, tentang obrolan soal pasir dan semen yang berujung pada janji seumur hidup. Pak Hartono mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Kesederhanaan itu indah, gumamnya akhirnya. Dulu, saya dan Ibu Dava juga memulai dari nol. Saya yang terlalu sibuk membangun bisnis, lalai membangun keluarga. Itu kesalahan terbesar saya. Dia menatap Dava. Ayah minta maaf, nak. Bukan untuk kekayaan yang bisa ayah beri sekarang, tapi untuk waktu yang tidak bisa ayah kembalikan. Dava menunduk. Saya sudah memaafkan, ayah. Ibu juga. Dia selalu bilang, dendam hanya membuat hati kita sakit. Percakapan mengalir tentang masa depan. Pak Hartono menawarkan bantuan untuk membeli rumah, tetapi Dava menolak dengan halus. Izinkan saya membelinya sendiri, ayah. Dengan gaji saya yang sekarang, dalam setahun 2 tahun, pasti terkumpul. Saya ingin Dinda dan saya yang membangunnya, bata demi bata. Pak Hartono mengangguk, bangga. Baik,
Tapi izinkan ayah membantumu dengan tanahnya. Saya ada sebidang tanah di dekat sini. Lingkungannya baik. Anggap itu sebagai kado pernikahan yang sangat terlambat. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak. Aku melihat mata Dava yang berkaca-kaca. Ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang pengakuan dan penerimaan. Sementara itu, berita tentang kejatuhan Ardan bergema di industri konstruksi lokal. TC. Ardan Cipta Builders dinyatakan pilot. Aset-asetnya disita untuk membayar utang pada supplier dan karyawan. Nama Ardan menjadi bahan cemoohan, bukan lagi sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai penipu ulung. Menurut kabar yang beredar, Sari, istrinya, meninggalkannya begitu proses hukum mulai berjalan, mengambil sisa perhiasan dan uang yang bisa diselamatkan. Ardan sendiri menghadapi tuntutan pidana korupsi dan penggelapan yang bisa menjebloskannya selama bertahun-tahun. Suatu pagi, saat aku sedang berbelanja di pasar tradisional, seseorang menarik lengan bajuku. Aku menoleh dan hampir tidak mengenalinya. Itu Ardan. Dia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans sobek. Wajahnya sembab, mata merah, dan bau alkohol menyengat. "Dinda," bisiknya, suaranya parau. "Tolong." Aku menarik lenganku. "Apa yang kamu inginkan, Ardan?" "Air, aku butuh uang. Untuk makan." Sari pergi. Semua pergi. Tangannya gemetar. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku jahat. Tapi tolong, kau yang paling baik hati. Dulu kita pernah bahagia. Melihatnya seperti ini, seharusnya hatiku merasa puas. Inilah karma yang sempurna. Tapi yang kurasakan justru sedih. Sedih melihat seseorang menghancurkan hidupnya sendiri dengan kesombongan dan ketamakan. Aku mengeluarkan uang 20.000 dari dompet dan memberikannya, bukan ke tangannya, tapi meletakkannya di dekat keranjang belanjaannya. "Ini untuk makan. Tapi jangan mendekatiku lagi, Ardan. Carilah pertolongan. Hadapi konsekuensi perbuatanmu." Apa Dava dan bosnya, Pak Hartono, bisa menghentikan tuntutan? Tanyanya dengan sedikit harapan. Aku tidak tahu. Dan itu bukan urusanku lagi. Hidupmu sekarang adalah tanggung jawabmu sendiri. Aku berbalik dan pergi. Dari kejauhan, kulihat dia memungut uang itu dengan tangan gemetar, lalu menunduk dan pergi dengan langkah tertatih. Sebuah pelajaran mahal tentang bagaimana kesombongan bisa mengubah raja menjadi pengemis. Ketika aku ceritakan pada Dava malam itu, dia hanya menghela napas. Kasihan. Tapi kita sudah memberinya terlalu banyak perhatian. Sekarang, fokus kita adalah masa depan kita. Masa depan itu semakin cerah ketika aku dinyatakan hamil. Dava menangis bahagia saat melihat 2 garis di test pack. Bahkan Pak Hartono dan istrinya datang ke kontrakan kami yang sederhana membawa hadiah dan air mata haru. "Sekarang, kalian harus pindah ke tempat yang lebih layak," desak Nyonya Hartono. "Untuk calon cucu saya." Kali ini, kami tidak menolak. Dengan bantuan mereka, kami pindah ke sebuah rumah susun sederhana namun nyaman, milik grup Pak Hartono yang disewakan pada kami dengan harga sangat terjangkau. Ini adalah rumah pertama kami yang punya kamar mandi dalam dan dapur yang layak. Di tengah semua perubahan ini, hubungan Dava dan ayahnya perlahan membaik. Mereka mulai rutin bertemu akhir pekan, kadang sekadar minum kopi atau memeriksa proyek bersama. Aku melihat Dava belajar banyak, bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Pada suatu malam yang tenang, saat kami duduk di balkon kecil rumah susun kami, memandang kota di bawah, Dava memegangi tanganku. "Kau tidak pernah menyesal, ya, Din? Menikah dengan orang kampungan seperti aku?" Aku tersenyum, menepuk perut kami yang mulai membesar. "Kamu bukan orang kampungan, Da. Kamu adalah pria terhebat yang aku kenal. Kamu punya kekayaan yang tidak dimiliki Ardan, hati yang bersih dan keberanian untuk jujur. Dan lihat sekarang, kita dikelilingi keluarga yang menyayangi kita, punya pekerjaan yang baik, dan punya malaikat kecil dalam perjalanan. Apalagi yang perlu disesali?" Dava mencium keningku. "Aku berjanji, kebahagiaan sederhana kita ini akan tetap aku jaga. Tidak akan pernah lagi ada yang bisa menghancurkannya."
dan aku percaya padanya. Karena perjalanan kami telah mengajarkan bahwa fondasi terkuat sebuah rumah tangga bukanlah batu bata atau semen, melainkan kejujuran, ketahanan, dan cinta yang tulus. Semua kesombongan dan kelicikan pada akhirnya akan runtuh oleh beratnya sendiri. Sedangkan kesederhanaan yang dijalani dengan integritas akan selalu menemukan jalan menuju cahaya. Bab kelam telah berakhir. Sekarang, saatnya menulis bab baru. Bab yang penuh dengan tawa anak, kedamaian keluarga, dan kebahagiaan yang sederhana, namun begitu sempurna. Kehamilanku memasuki bulan kelima, dan kehidupan kami seolah disinari matahari musim semi. Namun, kadang awan kecil masih sesekali melintas, mengingatkan bahwa luka lama mungkin sudah sembuh, tetapi bekasnya masih terasa. Suatu sore, saat aku sedang memilih kain untuk baju bayi di sebuah pasar tekstil, aku merasa ada yang mengawasi. Aku menoleh, tapi hanya melihat kerumunan ibu-ibu. Perasaan itu tak juga hilang. Saat aku membayar di kasir, seorang perempuan mendekat dengan langkah ragu. Dia mengenakan masker dan kerudung lebar, tapi matanya yang gelisah itu sangat familiar. "Sari?" tanyaku pelan. Dia mengangguk, matanya cepat melihat ke sekeliling. "Bisakah kita bicara sebentar?" Di tempat yang sepi. Rasa waspada langsung menguat. Tapi ada sesuatu di nadanya, bukan ancaman, melainkan keputusasaan. Aku mengangguk, mengajaknya ke warung kopi sederhana di pojok pasar. Setelah duduk dan memesan 2 teh botol, Sari melepas maskernya. Wajahnya pucat, tanpa riasan, dan ada lingkaran hitam di bawah mata. Dia tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. "Aku tahu aku tidak punya hak minta apapun darimu, Dinda," katanya, tangannya menggenggam gelas teh erat-erat. "Tapi aku tidak punya tempat lagi untuk pergi." "Di mana Ardan?" "Ditahan. Proses hukumnya panjang. Aku sudah minta cerai. Tapi semua aset disita. Aku bahkan tidak punya uang untuk biaya pengacara." Dia menunduk. "Orang tuaku malu. Mereka tidak mau menerimaku lagi. Teman-teman, mereka semua menjauh." Sebagian hatiku merasa iba. Tapi ingatan akan senyum sinisnya di hari pernikahanku, dan bagaimana dia mendukung setiap tindakan Ardan, masih terasa menyakitkan. "Apa yang kau inginkan dariku, Sari?" "Uang." "Bukan. Aku ingin meminta maaf." Air mata menetes di pipinya. "Aku minta maaf untuk semua yang kami lakukan padamu dan Dava. Aku minta maaf untuk semua penghinaan itu. Saat itu, aku terbuai oleh kemewahan Ardan, oleh janji-janjinya. Aku pikir dengan bersamanya, aku akan jadi ratu. Tapi ternyata istananya dibangun dari kebohongan." Dia menghapus air matanya. "Dan ada satu hal lagi. Sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk Dava." Aku menyipitkan mata. "Apa itu?" "Ardan, dia tidak bekerja sendirian. Dia punya partner diam di beberapa proyek. Orang yang melindunginya selama ini. Dan orang itu masih berkuasa. Aku takut dia akan berusaha balas dendam pada Dava karena telah menjatuhkan Ardan." Nama itu keluar dari bibir Sari dengan bisikan ketakutan. Hendra Wijaya, seorang pejabat di dinas perizinan yang punya pengaruh besar. Dialah yang selama ini memuluskan semua proyek Ardan, menerima suap, dan bahkan terlibat dalam skema markup yang lebih besar. "Kenapa kau memberitahuku ini?" tanyaku. Karena aku sudah muak hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Dan karena aku melihat bagaimana kalian, dalam kesederhanaan kalian, akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Aku iri, Dinda. Tapi aku juga belajar. Aku ingin melakukan satu hal benar sebelum aku menghilang." Dia mengeluarkan sebuah flash disk dari saku. "Ini salinan data transaksi gelap antara Ardan dan Hendra. Passwordnya adalah tanggal pernikahan kalian. Ardan sering menyindir bahwa itu adalah tanggal paling menyebalkan baginya karena kamu berani menikah lagi." Aku mengambil flash disk itu, merasa seperti memegang bara api. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" "Aku akan pulang ke kampung halaman ibuku, merawatnya yang sedang sakit. Mencoba memulai dari nol. Mungkin terlambat, tapi lebih baik daripada terus tenggelam." Dia berdiri, membayar tehnya sendiri.
Sekali lagi, maafkan aku, Dinda. Dan selamat untuk kehamilanmu. Semoga anakmu tumbuh dengan orang tua yang jujur dan penyayang. Setelah Sari pergi, aku duduk lama di warung itu, memutar-mutar flash disk di tanganku. Ancaman baru. Jejak-jejak kejahatan Ardan ternyata belum sepenuhnya bersih. Masih ada akar busuk yang tertinggal di dalam tanah. Malam itu, aku menunjukkan flash disk itu pada Dava dan menceritakan pertemuanku dengan Sari. Wajah Dava menjadi serius. Hendra Wijaya, aku pernah dengar nama itu. Dia terkenal, licik, dan punya koneksi sangat kuat. Haruskah kita beritahu ayah? Tanyaku, memaksudkan Pak Hartono. Dava berpikir sejenak. Iya, tapi kita harus hati-hati. Orang seperti ini punya taring. Kita tidak bisa asal menyerang. Kami mengatur pertemuan dengan Pak Hartono di kantornya. Mendengar nama Hendra Wijaya, raut wajah Pak Hartono menjadi muram. Dia itu masalah lama. Banyak pengusaha yang mengeluh tapi takut melawan karena koneksinya yang menjalar sampai ke kepolisian dan kejaksaan. Pak Hartono memandang flash disk itu. Tapi dengan bukti konkret transaksi, ini bisa jadi senjata yang ampuh. Namun, kita tidak bisa main hakim sendiri. Ini harus melalui jalur yang benar. Pak Hartono kemudian memperkenalkan kami pada seorang pengacara spesialis korupsi dari tim hukum perusahaannya, Bu Rika. Perempuan tangguh berkacamata itu menyimak dengan saksama. Kita akan gunakan ini untuk membongkar jaringan itu, kata Bu Rika dengan tegas. Tapi Dava, kamu dan keluarga harus waspada. Proses hukum terhadap orang berpengaruh seperti ini bisa memicu perlawanan kotor. Mungkin ada teror, intimidasi, atau fitnah balik. Beberapa hari setelah flash disk diserahkan ke Bu Rika, insiden pertama terjadi. Sebuah batu besar dilemparkan ke jendela rumah susun kami di malam hari, hampir mengenai kamar kami. Laporan ke polisi hanya menghasilkan berita acara, tanpa tersangka. Kemudian, Dava mulai menerima telepon ancaman dari nomor tidak dikenal. Berhenti cari masalah kalau mau istri dan calon anakmu selamat. Suara di seberang menggeram. Ketakutan kembali menyergap. Aku mulai sulit tidur, khawatir akan keselamatan kandunganku. Dava bahkan memasang kamera pengintai kecil di depan pintu. Namun, Pak Hartono tidak tinggal diam. Dia mengontak koneksinya di tingkat yang lebih tinggi, melaporkan perkembangan ini dan meminta perlindungan. Hasilnya, 2 orang pengawal tidak mencolok mulai berjaga bergantian di sekitar kompleks rumah susun kami. Puncaknya terjadi ketika Dava hendak berangkat kerja. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor menyelonong dan hampir menabrak motornya. Dava berhasil menghindar, tapi jatuh dan mengalami luka lecet. Pelakunya melarikan diri. Di rumah sakit, saat aku membersihkan lukanya dengan tangan gemetar, Dava memegangi tanganku. Kita nggak boleh menyerah, Din. Kalau kita menyerah sekarang, mereka menang. Dan yang seperti Hendra akan terus merajalela. Aku takut, Da. Aku takut untuk kita, untuk bayi kita. Kita dilindungi, Din. Kita punya kebenaran di pihak kita. Dan kita punya keluarga sekarang. Benar saja, keesokan harinya, sebuah berita menggemparkan media lokal. Pejabat Dinas Perizinan ditangkap KPK dalam OTT kasus suap proyek konstruksi. Nama Hendra Wijaya terpampang besar. Dalam berita itu disebutkan bahwa penangkapan dilakukan berkat informasi dan bukti awal yang diberikan oleh seorang pengusaha terkemuka dan mantan partner bisnis terdakwa. Kami tahu, itu adalah hasil kerja Pak Hartono dan Bu Rika yang membawa flash disk kami ke jalur yang tepat, Komisi Pemberantasan Korupsi. Rantai itu akhirnya putus. Dengan ditangkapnya Hendra, semua ancaman dan teror berhenti seketika. Jaringannya yang lain bubar ketakutan. Beberapa minggu kemudian, saat kami sedang memeriksa perkembangan pembangunan rumah sederhana kami di atas tanah pemberian Pak Hartono, sebuah mobil tahanan lewat di jalan utama. Dari balik jeruji, aku melihat wajah Ardan yang kosong sedang digiring ke sidang. Mata kami berpapasan sejenak. Dia menunduk, tak sanggup menahan pandang. Dava memegangi pundakku. Sudah berakhir, Din. Benar-benar berakhir. Aku mengangguk, meletakkan tangan di perutku. Untuk kita, iya. Tapi untuk dia dan orang-orang seperti dia,
konsekuensi masih akan berjalan lama. Kami kembali memandang fondasi rumah kami yang baru saja dituang. Rumah yang akan menjadi tempat kami membesarkan anak, menciptakan kenangan, dan menjalani hidup dengan jujur dan tenang. Jejak-jejak masa lalu mungkin pernah mencoba mencemari jalan kami. Tapi kami telah berjalan melewatinya, membersihkan kotoran itu, dan meninggalkannya jauh di belakang. Sekarang, yang ada di depan adalah masa depan, dibangun di atas fondasi yang kuat, bukan hanya dari semen dan besi, tapi dari kebenaran, keberanian, dan cinta yang telah teruji. Musim hujan telah tiba, membawa hawa sejuk dan kesegaran. Perutku sudah membulat sempurna, kehidupan baru di dalamnya semakin aktif bergerak, seakan tak sabar menyapa dunia. Rumah sederhana kami di atas tanah pemberian Pak Hartono sudah berdiri kokoh. 3 kamar, halaman kecil, dan teras yang menghadap ke arah timur. Setiap pagi, Dava dan aku duduk di teras itu, menikmati teh hangat dan membayangkan masa depan. Suatu Sabtu pagi, Pak Hartono dan istrinya berkunjung, membawa oleh-oleh perlengkapan bayi dan makanan sehat untukku. Setelah makan siang, Pak Hartono mengajak Dava berjalan-jalan melihat progres proyek perumahan tetangga yang juga sedang dikerjakan oleh grup perusahaan beliau. Aku dan Nyonya Hartono duduk di ruang keluarga, berbincang ringan. "Kamu kuat, Dinda," puji Nyonya Hartono sambil merajut selimut kecil. Melewati semua itu dengan kepala tegak. Tidak banyak perempuan yang bisa. Aku punya Dava, Bu. Dan sekarang punya keluarga seperti bapak dan ibu. Itu yang memberi aku kekuatan. Percakapan kami terhenti oleh suara langkah kaki tergopoh-gopoh di teras. Anton, asisten Pak Hartono, muncul dengan wajah pucat. "Ibu Dinda, ada yang minta bertemu." Dia di luar. Keadaannya tidak baik." "Siapa?" tanyaku sambil berusaha berdiri dengan susah payah. "Ardan, Ibu." Hatiku berdetak kencang. "Ardan? Bukankah dia sedang menjalani proses tahanan?" Nyonya Hartono segera memegangi lenganku. "Jangan temui dia, Dinda. Biar Anton yang urus." "Tapi, dia datang ke sini. Mungkin ada sesuatu yang penting. Aku akan temui di teras saja, dengan Anton di samping." Dengan hati waspada, aku melangkah ke teras. Pemandangan yang menyambutku membuatku tercekat. Ardan berdiri di balik pagar besi, tubuhnya kurus kering seperti tengah sakit keras. Pakaiannya lusuh dan basah kuyup oleh hujan rintik-rintik. Yang paling mencengangkan adalah kondisi kakinya, terikat oleh borgol elektronik berwarna hitam yang melingkari pergelangan kaki kanannya. Alat itu, yang biasanya dipakai untuk tahanan kota, menunjukkan bahwa dia memang sedang dalam masa tahanan, mungkin sedang izin untuk keperluan tertentu. "Dinda," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Matanya merah, berair, dan penuh keputusasaan yang dalam. Aku hanya ingin minta maaf. Sungguh-sungguh. Sebelum aku menghilang." "Apa maksudmu?" tanyaku, menjaga jarak. "Vonisku turun kemarin. 12 tahun penjara." Dia terisak, tubuhnya gemetar. 12 tahun, Dinda. Usiaku sudah 42. Saat keluar nanti, aku sudah tua, hancur, tak punya apa-apa. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada sedikit pun kesombongan atau kepalsuan di matanya. Hanya penyesalan total. "Ini karma, ya? Untuk semua yang aku lakukan padamu, pada Dava, pada banyak orang. Karma yang sempurna." Aku diam. Rasa iba dan kepuasan bercampur aduk di dadaku. Melihatnya seperti ini, sebagai pecundang yang dihukum oleh sistem yang dulu dia mainkan, rasanya adil. Dulu, di pengadilan, saat jaksa membacakan semua bukti kejahatanku, termasuk yang dari buku catatan dan flash disk itu, aku melihat ke arahmu dan Dava di bangku penonton. Kalian duduk tenang, memegang tangan. Bahagia. Dan aku ingin sekali bisa memutar waktu. Kembali ke saat kita masih miskin namun bahagia dulu. Tapi sudah terlambat. Hujan mulai deras. Anton membawakan payung, tapi Ardan tidak bergerak, membiarkan air hujan membasahinya. "Aku juga minta maaf untuk Sari," lanjutnya. "Aku menghancurkan hidupnya juga. Dia mengirimiku surat, bilang dia sekarang kerja serabutan di kampung,
merawat ibunya. Dia bahagia dengan kesederhanaannya. Ironis, ya? Wanita yang dulu kuperas untuk kemewahan, justru menemukan kedamaian dalam kemiskinan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengar, Dinda. Aku tahu aku tidak punya hak, tapi jagalah Dava. Dia pria baik. Dan jagalah anakmu nanti. Ajari dia tentang kejujuran. Jangan seperti aku. Ardan kemudian membungkuk, sebuah gestur yang sama sekali tak pernah kulihat darinya. Dalam-dalam. Lalu, tanpa kata lagi, dia berbalik dan berjalan tertatih. Borgol elektronik di kakinya berkedip merah setiap beberapa langkah, membatasi langkahnya, mengingatkannya pada sangkar yang akan segera dia huni untuk waktu yang sangat lama. Aku berdiri lama di teras, memandangi sosoknya yang semakin mengecil dan hilang di ujung jalan. Hujan membersihkan jalan, seolah juga membersihkan sisa-sisa kehadirannya dari hidup kami. Sudah selesai? Tanya Nyonya Hartono dari belakangku, suaranya lembut. Aku mengangguk, air mata akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih untuk Ardan, melainkan air mata kelegaan. Penutup yang final. Sudah, Bu. Sudah benar-benar selesai. Malam itu, saat Dava pulang, aku ceritakan kejadian itu. Dia mendengarkan sambil memelukku. Aku tidak menyangka dia akan datang, gumam Dava. Karma telah bekerja dengan sempurna. Tidak dengan cara kita yang membalas, tapi dengan cara dia sendiri yang menghancurkan dirinya dengan pilihannya. Dan kita? Apakah kita sudah benar-benar memaafkannya? Aku berpikir sejenak. Memaafkan itu bukan untuk dia. Itu untuk kita. Agar kita bisa berjalan maju tanpa membawa beban kebencian. Aku sudah melepaskannya. Biarlah hukum dan penjaranya yang menjadi guru baginya sekarang. Beberapa hari kemudian, sebuah berita di koran lokal membuatku tersentak. Mantan kontraktor ternama ditemukan tewas dalam tahanan. Artikel itu melaporkan bahwa Ardan ditemukan tak bernyawa di selnya, diduga akibat serangan jantung. Stres dan depresi berat disebut sebagai pemicu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Sebuah akhir yang tragis dan menyedihkan. Saat membacanya, aku menangis. Untuk seorang lelaki yang dulu pernah kucintai, yang tersesat oleh kesombongan dan ketamakan, dan menemui ajalnya dalam keadaan terpuruk, sendirian, dan penuh penyesalan. Dava memelukku erat. Ini akhir dari penderitaannya, Din. Mungkin ini yang terbaik. Sekarang, dia telah mendapatkan kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan saat hidup. Apakah kita ikut bertanggung jawab? Tidak, jawab Dava tegas. Kita hanya membela kebenaran. Pilihannya sendiri yang membawanya ke sana. Setiap orang memanen apa yang dia tanam. Dia menanam benih kehancuran, dan itu yang dia tuai. Aku mengangguk, perlahan menerima kenyataan itu. Kematian Ardan menjadi penanda akhir yang gelap namun perlu. Sebuah bab yang benar-benar harus ditutup rapat-rapat. Kini, saat melangkah ke bulan-bulan terakhir kehamilanku, fokusku sepenuhnya pada kehidupan baru yang akan datang. Pada cinta yang tumbuh bersama Dava. Pada keluarga yang telah kami bangun kembali. Karma memang sempurna. Ia tidak pernah meleset. Terkadang ia datang dengan cepat, terkadang butuh waktu. Tapi ia selalu datang, membawa keadilan yang setimpal. Untuk Ardan, karma itu adalah kehancuran total. Untuk kami, karma itu adalah kedamaian dan kebahagiaan yang kami raih setelah melewati ujian yang pahit. Dan sekarang, di rumah sederhana kami yang dipenuhi cinta, kami siap menyambut berkah terbesar. Seorang anak yang akan kami ajari tentang arti hidup yang sesungguhnya. Bukan tentang seberapa kaya, tapi tentang seberapa jujur. Bukan tentang seberapa berkuasa, tapi tentang seberapa bertanggung jawab. Karma telah berbicara. Dan sekarang, saatnya bagi kami untuk berbicara tentang cinta, harapan, dan masa depan yang cerah. Matahari terbit musim kemarau menyapu hangat atas rumah kecil kami, menembus jendela kamar yang penuh dengan warna-warna pastel. Di tengah ruangan, ada sebuah boks bayi kayu sederhana, dan di dalamnya, dengan penuh keajaiban, terbaring seorang bayi perempuan mungil dengan rambut lebat dan mata yang baru saja terbuka. Mata coklat tua yang mewarisi keteguhan Dava, dan sekilas kerlingan yang menurut Nyonya Hartono,
mirip dengan kerlinganku saat masih bayi. Kami menamainya Kayla Arumi Hartono. Kayla, yang berarti murni. Arumi, yang berarti embun pagi, penyegar kehidupan baru kami. Dan Hartono, sebuah nama yang dengan rendah hati diberikan Pak Hartono sebagai pengakuan, bukan sebagai beban warisan, melainkan sebagai berkat penyatuan keluarga. Saat ini, Kayla berusia 1 bulan. Upacara selamatan sederhana, ayahan, baru saja usai. Tamu-tamunya bukan orang-orang penting dengan jas mahal, melainkan tetangga baru kami yang ramah, rekan kerja Dava dari proyek, keluarga Pak Hartono, ibu dan adik-adikku yang datang dari kampung, serta kejutan yang menyentuh hati, Bu Lastri, ibu Dava, yang sekarang dengan bangga menjadi nenek yang paling sering meminta foto cucunya. Dava duduk di sampingku di kursi goyang hadiah dari Pak Hartono. Matanya tak lepas dari Kayla yang sedang tertidur pulas setelah disusui. Tangannya yang besar dan kasar dengan lembut mengusap punggung mungil putri kami. Kita berhasil, Din, bisiknya, suaranya serak haru. Kita benar-benar berhasil. Aku memandangi wajahnya, melihat bekas-bekas kelelahan dan kekhawatiran yang mulai memudar, digantikan oleh kedamaian yang dalam. Kita berhasil karena kita tidak pernah melepaskan tangan satu sama lain. Bahkan di saat paling gelap. Ibu mendekat, membawakan secangkir jamu untukku. Matanya berkaca-kaca. Dulu, saat pernikahanmu yang pertama, ibu melihatmu seperti bunga yang layu. Sekarang, lihatlah dirimu. Bersinar. Seperti bunga yang baru mekar setelah hujan badai. Dari sudut ruangan, terdengar tawa renyah Pak Hartono yang sedang menggendong Kayla dengan canggung namun penuh kasih sayang. Nyonya Hartono dengan sabar membetulkan cara menggendongnya. Ayo, sayang, jangan sampai kepalanya tidak tertopang. Pemandangan itu begitu menghangatkan hati. Seorang raja bisnis yang ditakuti banyak orang, kini takluk oleh seorang bayi mungil. Setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, kami bertiga, Dava, Kayla, dan aku, duduk di teras belakang yang menghadap kebun kecil berisi tanaman obat dan bunga melati. Senja mulai tiba, langit berwarna jingga keemasan. Ada yang ingin aku beritahukan, kata Dava tiba-tiba, tangannya menggenggam tanganku. Ayah, Pak Hartono, menawarkan aku posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Bisa jadi direktur proyek di kota besar. Gajinya tentu jauh lebih besar. Jantungku berdetak kencang. Dan aku menolaknya. Aku terkejut. Kenapa? Itu kesempatan emas. Karena aku ingat janjiku padamu, Din. Janji untuk kebahagiaan yang sederhana. Posisi itu berarti aku harus sering keluar kota, meninggalkan kamu dan Kayla berhari-hari, terjebak dalam meeting dan target yang menumpuk. Aku melihat ayah, betapa dia menyesali waktu yang hilang dengan keluarganya dulu karena mengejar kesuksesan. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia memandangi Kayla yang sedang memperhatikan jarinya yang mungil dengan takjub. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa tebal gaji, tapi tentang seberapa hadir kita untuk orang yang kita cintai. Aku bahagia sebagai city manager di sini. Aku bisa pulang setiap sore, melihat Kayla tumbuh, membantumu di rumah. Itu lebih berharga dari apapun. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Inilah pria yang kupilih. Pria yang paham arti prioritas. Jadi, apa yang kamu katakan pada Pak Hartono? Aku bilang, terima kasih atas kepercayaannya, tapi untuk saat ini, aku ingin fokus membangun keluarga kecilku. Aku ingin menikmati setiap langkah pertama Kayla. Dan dia mengerti. Malah, dia bilang dia bangga. Dia bilang, akhirnya ada satu orang di keluarganya yang punya keberanian untuk memilih kebahagiaan di atas gengsi. Malam itu, setelah Kayla tertidur di antara kami, aku berbaring memandang langit-langit kamar. Pikiranku melayang ke masa lalu yang penuh badai, ke Ardan, ke semua air mata dan ketakutan. Namun, perasaan yang muncul bukan lagi trauma atau sedih, melainkan rasa syukur yang mendalam. Setiap langkah pahit itu membawa kami ke momen manis ini. Setiap ujian memperkuat ikatan kami. Bisikku. Terima kasih untuk segalanya. Dia memelukku lebih erat, mencium keningku.
Aku yang harus berterima kasih, Din. Kau memberiku keberanian, memberiku keluarga, memberiku arti hidup yang sesungguhnya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya perak ke seluruh penjuru rumah. Suara jangkrik dan kodok bersahutan, melantunkan simfoni alam yang menenangkan. Rumah ini mungkin sederhana, tidak bertingkat, tidak penuh perabotan mahal. Tapi setiap sudutnya dipenuhi dengan cinta, tawa, dan doa. Setiap bata dan semennya disatukan oleh perjuangan dan komitmen kami. Inilah istana kami. Istana yang dibangun bukan dari ketamakan, tapi dari pengorbanan. Bukan dari kebohongan, tapi dari kejujuran. Bukan dari kesombongan, tapi dari kerendahan hati. Dan disinilah, di rumah yang dibangun dengan cinta ini, sebuah keluarga kecil menemukan bahagianya yang sesungguhnya. Sebuah keluarga yang telah melewati api penyucian dan keluar lebih kuat, lebih utuh, dan lebih bersyukur. Kayla mengeluarkan suara kecil dalam tidurnya, seakan bermimpi indah. Kami saling tersenyum. Ini adalah awal yang baru. Awal dari sebuah kisah yang akan kami tulis bersama. Kisah yang tidak lagi diwarnai oleh bayang-bayang masa lalu, tetapi dihiasi oleh cahaya harapan masa depan.